Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 331 Sangguan Mei Yang, subscribe Penatua. Bangkit. Saat Suyun masih mencari-cari guru Chu Yueqian, sebuah suara yang menenangkan dan indah terdengar dari belakangnya. Suyun berkeringat dingin, dia segera berbalik untuk melihat seorang wanita muda dengan pakaian merah muda berdiri di belakangnya, dengan rambut disisir dan diikat menjadi sanggul. Dia tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun, dan meskipun wajahnya masih belum dewasa, dia sangat menggemaskan, dengan perawakannya yang kecil dan bokongnya yang manis. Meskipun dia tidak memiliki banyak dada, yang tidak bisa dibandingkan dengan Hu Qianmei, itu tidak bisa menyembunyikan sikap anggunnya. Dia tidak terlihat tua, tetapi dia memiliki pesona yang tersirat, dan dapat menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, hal yang paling menarik darinya bukanlah wajahnya yang menggemaskan, tetapi warna rambutnya. Dia benar-benar memiliki rambut merah muda. Jika itu alami, itu sangat langka di benua bela diri langit. Kekuatannya sangat dalam dan Suyun tidak berani menatap lama, dan segera membuang muka. Hatinya bergetar ketika dia berpikir, apa tingkat kultivasi dia sebenarnya. Untuk muncul di belakangku begitu tiba-tiba dan tanpa suara, jika dia adalah musuhku, aku akan lama mati. Bahkan Kaisar Iblis Roh tidak seberapa dibandingkan dengannya. Terima kasih Tuan, semua murid berdiri. Wanita muda itu berjalan ke arah Chu Yueqian. Dia mengulurkan tangannya ke perut Chu Yueqian dan menekannya, melepaskan cahaya biru yang hangat dan mengejutkan. Suyun yang berpengalaman dalam pengobatan dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya biru dengan cepat menyembuhkan luka, dan dalam 10 napas waktu, Chu Yueqian sepenuhnya pulih dan sama sekali tidak terluka. Kuat. Jadi dia bahkan tidak takut hidup atau mati, atau luka pada daging dan tulang. Siapa yang melakukan ini? Suara wanita muda itu menjadi dingin saat dia bertanya. Melaporkan kepada guru, itu adalah anak anjing dari Raja Kastil Ular Emas. Kami sedang menyelesaikan misi yang guru telah kirimkan untuk kami lakukan di lembah Suffering Cloud. Kami kebetulan menemukan sebuah kota kecil di bawah yurisdiksi Kastil Ular Emas dan secara kebetulan melihat putra penguasa kastil memperkosa seorang wanita, tetapi penduduk kota tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi kakak magang senior Chu pergi untuk bertanya-tanya, dan menemukan bahwa wanita itu sudah menikah. Hanya untuk mendapatkan wanita itu, putra Tuan Kastil benar-benar membunuh seluruh keluarga suami wanita itu, sehingga kakak magang senior marah dan ingin menghentikannya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia mengalihkan perhatiannya ke kakak magang senior. Dia benar-benar terlalu keji. Kakak magang senior terlalu marah, jadi dia membunuhnya. Petik 2. Wanita berponi itu menjelaskan. Bagus. Sebelum Chu Yueqian bisa mengatakan apa-apa, wanita muda dengan rambut merah muda itu berbalik dan berkata dengan marah, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Chu Yueqian, apakah orang-orang Kastil Ular Emas mengejarmu? Tuan Kastil Ular Emas hanya memiliki putra ini, dan murid ini telah membunuh putranya, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan murid ini? Setelah masalah itu, Tuan Kastil segera mengirim 20 pembudidaya ahli untuk mengejar kami. Kami dikejar sampai hari ini, di mana kami harus bertarung dengan mereka. Segera setelah itu, terjebak dalam situasi yang mengerikan, tetapi untungnya, Lord Pedang Tanpa Batas telah berhasil mengejar waktu, dan membantu kami untuk mengusir Raja Kastil Ular Emas. Dia menyelamatkan nyawa murid-murid ini, dan mencegah bencana. Chu Yueqian berbalik dan melihat ke arah Suyun dengan rasa terima kasih. Tuan Pedang Tanpa Batas. Wanita muda berambut merah muda itu berbalik dan memandang Suyun dengan rasa ingin tahu, dan berkata, aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Anak muda, kamu menyelamatkan murid-murid aku. Petik 2. Pemuda. Suyun memandang wanita muda yang tampak lebih muda darinya, dan bisa menyamar sebagai adik perempuannya. Sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan. Dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, melapor ke senior, aku hanya mengangkat tangan untuk membantu. Menyimpan adalah menabung. Mengapa kamu begitu rendah hati? Wanita muda berambut merah muda itu mendengus, aku, Sangguan Mei yang berhutang budi padamu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai pembayaran? Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Pembayaran kembali, tidak perlukan. Aku hanya melihat ketidakadilan, dan dengan demikian membantu. Suyun menggambarkan tampilan yang sederhana dan berkata tanpa malu-malu. Apakah kamu memandang rendah aku? Wanita muda merah muda itu tampaknya tidak bahagia, dan berkata dengan sedih, aku berkata aku akan membayar kamu, itu berarti aku akan melakukannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Katakan padaku, apakah kamu punya permintaan atau keinginan? Katakan padaku, dan aku akan mengabulkannya untukmu. Jika kamu membuang waktu lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gadis ini sangat menyebalkan, dia akan melakukan apa yang aku katakan. Suyun tidak bisa mentolerir perilaku seperti itu, tetapi memikirkannya, jika dia melanjutkan jalannya, dia harus terus bekerja, dan dengan demikian berbicara, jika senior benar-benar serius, maka aku tidak akan sopan lagi. Sejujurnya, alasan mengapa kita di sini adalah karena kita bersembunyi dari, dan menghindari musuh kita. Masalah di Qin Creek telah membuatku, Suyun, musuh semua orang. Aku tidak peduli tentang itu, tetapi adik perempuan aku, Qinger, berbeda. Dia masih belum mencapai alam bintang roh dalam kultivasi.
Jika kita kebetulan bertemu dengan beberapa ahli Spirit Soul Realm, dia bisa bertarung. Tetapi jika dia kebetulan bertemu dengan seorang kultivator Spirit Star Realm, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mati. Oleh karena itu, aku berharap dapat menemukan tempat untuk melindungi adik perempuan aku. Dengan itu, Suyun menarik Qinger ke depan. Sangguan Mei yang mengangkat matanya yang mengkilap dan menatap Qinger, dan menganggukkan kepalanya, kilatan penghargaan melewati matanya, dan bertanya, hanya permintaan ini. Apakah senior bersedia menerima? Aku bersedia membawanya kembali ke Istana Abadi Awan Ilahi. Istana Abadi Awan Ilahi. Di manakah itu? Bisakah itu benar-benar melindungi dan melindungi adikku dengan aman? Petik 2. Brad, kamu belum pernah mendengar tentang Divine Cloud Immortal Palace. Huff, benar-benar seseorang dengan kultivasi rendah akan memiliki pengetahuan yang rendah, menjelaskannya padamu tidak akan berguna. Kamu hanya perlu tenang, aku pasti akan melindunginya dan membuatnya tetap aman. Selama dia memasuki Istana Abadi Awan Surgawi aku, tidak ada yang berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya. Aku masih tidak merasa nyaman tentang itu. Suyun, lalu berkata, senior, kamu kuat, yang ini telah mengenalinya. Hanya jika kamu menerimanya sebagai murid, aku akan bisa tenang. Jika tidak, aku lebih suka membiarkan Qinger tetap di sisiku. Oh, bawa dia sebagai murid. Sangguan Mei yang terkejut, dia menyipitkan matanya lalu berbicara, Istana Awan Ilahiku tidak dengan santai menerima murid, tetapi karena kamu menyelamatkan murid-muridku, aku memiliki kekuatan untuk melanggar aturan ini. Bagaimanapun, bakat gadis ini tidak buruk, membawanya masuk tidak akan membuatku kehilangan muka. Aku setuju kalau begitu. Mendengar itu, Suyun sangat gembira, dan segera menangkupkan tinjunya, terima kasih, senior. Dia tidak pernah mengira itu akan semudah itu benar-benar mengejutkan. Murid Qinger menyapa tuan. Qinger berlutut dan bersujud, tetapi tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahnya, tetapi dengan ekspresi tekad. Cepat bangkit. Sangguan Mei yang mendukung Qinger, dan kemudian mengeluarkan lencana pesanan persegi merah muda dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Qinger. Itu hangat saat disentuh, dan di atasnya tertulis kata besar, Mei, Mei. Artinya Mei Sangguan Mei yang. Dengan lencana pesanan ini, kamu adalah muridku, dan menggunakannya kamu bisa masuk dan keluar dari Istana Awan Abadi dengan bebas, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Sangguan Mei yang berkata dengan keras. Dari cara dia bertindak, sepertinya Sangguan Mei yang memegang posisi tinggi di istana. Sepertinya aku menemukan pendukung yang baik untuk Qinger. Suyun berpikir dengan gembira. Terima kasih tuan. Qinger dengan cepat menyimpan lencana pesanannya. Baik, itu satu hal yang diselesaikan. Sangguan Mei yang menoleh dan menatap Chu Yueqian, dan bertanya, apakah kamu tahu di mana kastil ular emas ini? Ya. Baik. Xiao Li, bawa Yueqian dan Qinger kembali ke istana dulu, kalian semua ikut aku ke kastil ular emas. Sangguan Mei yang melambaikan tangannya, ki pembunuhan dingin yang pekat terungkap di matanya, dia berbicara dengan sinis, berani memprovokasi murid-muridku. Aku akan membersihkan kastil ular emas dengan darah mereka, dan menghilangkan kebencian di hatiku. Ah. Mendengar itu, Chu Yueqian segera berbicara, Tuan, meskipun Raja Kastil Ular Emas pantas mati, orang lain tidak bersalah, kamu tidak dapat membunuh yang tidak bersalah, jika tidak, bagaimana kita berbeda dari mereka? Haha, aku bercanda, aku hanya akan membunuh Raja Kastil Ular Emas, dan membunuh mereka yang pantas mati. Sangguan Mei yang tampak tidak sabar, dia kemudian melompat dan berubah menjadi aura cahaya merah muda, dalam sekejap menyapu langit dan menghilang dalam sekejap mata. Sangat cepat. Jantung Suyun melonjak, dia masih tidak bisa melihat melalui kultivasi Sangguan Mei yang. Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia benar-benar salah satu gaya, melakukan hal-hal langsung tanpa kehilangan, berpikir untuk menerima Qinger hanya ketika dia tidak dirugikan. Setelah Sangguan Mei yang pergi, beberapa murid yang tersisa segera mengikuti, sementara murid bernama Xiao Li bersiap untuk membawa Chu Yueqian dan Qinger kembali ke Divine Cloud Immortal Palace. Dan ketika sampai pada perpisahan, Qinger terlihat sedih. Dia menatap Suyun dengan bibir sedikit kencang, dia berjalan beberapa stepa dan menggunakan tangan kecilnya untuk memegang tangan besar Suyun. Puan muda, Qinger akan bekerja keras untuk menjadi kuat, dan melindungimu di masa depan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata. Tidak dibutuhkan. Suyun menggelengkan kepalanya dengan getir, dan mengusap kepala Qinger dan tertawa, sehubungan dengan sekte langit yang mendalam, biarkan Tuan muda menyelesaikannya. Tetaplah dan tunggu di Divine Cloud Immortal Palace dengan aman dan sehat untukku. Tunggu sampai aku melakukan semuanya. Aku akan datang dan menemukanmu. Mendengar itu, Qinger tidak bisa lagi menahan air matanya dan air mata mengalir di sepanjang wajah dan pipinya. Qinger, ayo pergi. Chu Yueqian berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Qinger mengangguk. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menurunkan pandangannya dan berbalik. Langkah kakinya berat, bayangan wanita lemah itu terlihat sangat kesepian. Pikiran Suyun kosong, tetapi mereka dipaksa sedemikian rupa dan dia tidak punya pilihan lain. Sejujurnya, apakah kalian benar-benar bersaudara? Mengapa Qinger memanggilmu Tuan Muda? Chu Yueqian memandang Qinger dengan aneh, lalu bertanya pada Suyun. Maaf, aku berbohong. Sebenarnya, dia bukan adikku. Suyun tertawa, lalu tidak melanjutkan lebih jauh. Kamu sangat aneh, dan sangat berbeda dari rumor.
Chu Yueqian menghela nafas lalu tertawa, tapi Suyun, karena Kinger adalah salah satu dari kita sekarang, kita tidak akan dianggap sebagai orang luar lagi. Semoga ketika kamu senggang kamu bisa datang mengunjungi kami sebagai tamu di masa depan. Baiklah, aku akan pergi sekarang, hati-hati. Bantu aku mengurus Kinger. Tentu saja. Chu Yueqian mengangguk. Sangat cepat, mereka bertiga pergi. Suyun berdiri di tempatnya dengan kosong, berpikir bahwa semuanya adalah mimpi dan tidak nyata sama sekali. Setelah bekerja sangat keras, aku akhirnya menemukan Kinger, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal lagi. Tapi sekarang, aku tidak mengkhawatirkannya, aku percaya tidak ada tempat lain yang lebih aman daripada Istana Abadi Awan Ilahi. Itu juga melegakan baginya. Dengan masalah Kinger diselesaikan, aku yakin aku bisa fokus pada sekte langit yang mendalam sekarang. Suyun berpikir, lalu dia mulai berjalan. Tetapi pada saat itu, cahaya hitam keluar dari cincin penyimpanannya, dan berkedip. Melihat itu, wajah Suyun berubah saat dia segera membuka cincin penyimpanan, dan mengeluarkan lencana pesanan dari dalam. 332 tenggelam dalam bencana, subscribe Penatua. Itu adalah lencana raja yang berdaulat, lencana pesanan kota raja jahat dari alam jahat. Apakah sesuatu terjadi di alam jahat? Pikir Suyun. Tepat pada saat ini, lencana raja yang berdaulat tiba-tiba melepaskan satu set cahaya hitam, diikuti oleh kekosongan ki yang padat dan kuat, menyebabkan pangkalan bergetar tak terkendali, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari tangannya. Celepuk. Lencana raja yang berdaulat jatuh ke lantai dan melepaskan sejumlah besar evil ki. Setelah itu, pintu raksasa hitam pekat dan raksasa jatuh dengan cepat dari langit. Wus. Dua sosok berjalan keluar dari pintu jahat, salah satunya memiliki pisau di punggungnya, sementara yang lain memiliki tongkat di tangannya. Keduanya mengenakan jubah hitam dan memancarkan sejumlah besar evil ki, dengan ukiran wajah jahat serupa yang tercetak di lencana yang tergantung di pinggang mereka. Mereka berdua adalah dua ahli yang direkrut Suyun ketika dia meninggalkan kota raja jahat, Kuang Yuxie dan Huang Dongsang. Salam, Tuan Raja yang berdaulat. Setelah meninggalkan pintu jahat, mereka berdua segera berlutut di depan Suyun dan menyapanya dengan hormat. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Cepat berdiri. Suyun terkejut saat dia bertanya. Melaporkan kepada Tuan Sovereign King, pembangunan pintu kosong telah selesai. Kami di sini untuk melaporkan dan menerima perintah baru dari Tuan Sovereign King. Pintu kosong. Suyun tertegun sejenak sebelum segera bereaksi. Bukankah pintu kosong yang Ling King Yu perintahkan untuk dibuat sebagai formasi pintu susunan transfer? Dengan itu, dia bisa dengan mudah bergerak melalui alam jahat dan benua bela diri langit. Selain itu, dia akan dapat dengan mudah memobilisasi pasukan Evil King City. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan untuk membangun pintu kosong itu lama dan diperkirakan memakan waktu sekitar 2 tahun, tetapi 2 tahun bahkan belum tiba, bagaimana mungkin pembentukan pintu susunan selesai? Apakah mereka meningkatkan kecepatan mereka? Suyun tercengang, dan ketika dia melihat mereka berdua lagi, dia semakin terkejut. Kapan kalian berdua mencapai alam bintang roh tahap pertama dalam kultivasi? Dia ingat bahwa ketika dia merekrut mereka berdua, mereka hanya berada di alam jiwa roh tahap ke-9 dalam kultivasi, dan hanya dalam jangka waktu 1 tahun, mereka telah melewati 1 tingkat dan langsung menerobos ke alam bintang roh. Bagaimana kabarnya? Kecepatan itu tidak mengejutkan. Ada Tuan Bintang Roh tahap pertama yang memimpin sebuah kelompok dan berusaha menyerang kota raja jahat kami, dan bertarung melawan para ahli di kota. Adik laki-laki aku dan aku bertarung bersama dan mengepung pemimpin itu. Setelah membunuhnya, kami memakan mayatnya, dan kultivasi kami meningkat pada saat yang sama, mencapai alam bintang roh. Huang Dongsang menjelaskan. Jadi seperti itu. Jika demikian, maka itu menjelaskan banyak hal, karena beberapa makhluk alam jahat dapat menyerap kultivasi melalui memakan mayat lawan mereka. Namun, tidak bijaksana untuk meremehkan kecakapan bertarung para ahli di kota raja jahat, karena bahkan ahli alam bintang roh tahap pertama terbunuh dan dimakan oleh mereka. Yang rendahan ini harus bertanya kepada Tuan, kultivasimu adalah... Kuang Yuxie ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara rendah. Mereka berdua terkejut menyadari bahwa mereka tidak mampu melihat melalui kultivasi Suyun, dan jika bukan karena Suyun secara tidak sengaja melepaskan ki-nya, mereka tidak akan menyadarinya. Kultivasi aku. Suyun kemudian membocorkan lebih banyak ki-nya tanpa menahan diri. Menyebabkan tekanan kuat untuk segera menyelimuti mereka berdua, menyebabkan mereka menggigil dan wajah mereka menjadi putih pucat. Meskipun Suyun tidak mengatakannya, tetapi mereka berdua tahu di dalam hati mereka bahwa Tuan Raja yang berdaulat mereka jauh lebih kuat dari mereka. Melihat reaksi mereka, Suyun diam-diam menghela nafas lega, dia harus menekan mereka. Jika tidak, kota Raja Jahat akan menjadi milik mereka. Kami tidak pernah berharap kultivasi master mencapai tingkat yang lebih tinggi, bawahan ini yakin. Kuang Yuxie berkata dengan hormat. Aku ingin tahu, kapan master berencana untuk kembali ke Evil King City? Huang Dongsang bertanya. Mengapa? Apakah ada tanggal yang menguntungkan untuk kembali? Atau ada masalah di Evil King City? Bukankah kalian sebelumnya mengatakan bahwa beberapa orang telah melancarkan serangan ke Evil King City? Mungkinkah banyak orang yang berlomba-lomba untuk kota kita? Tanya Suyun.
Orang-orang dari luar tidak mengetahui situasi di Evil King City, dan dengan demikian menjelaskan kebodohan dan absurditas seperti itu untuk mencoba dan menyerang kita. Hanya para ahli yang akrab dengan Evil King City yang tidak akan berani gegabah. Tuan, dengan kekuatan absolutmu, kamu mengalahkan Tuan yang berdaulat. Tidak ada yang berani melawan kamu. Lebih jauh lagi, dengan hubungan dekat antara kota Raja Jahat dan Sekte Pedang Jahat, siapa yang berani menyerang kota Raja Jahat mengetahui bahwa mereka akan memprovokasi Sekte Pedang Jahat. Hanya saja baru-baru ini, nona muda dari Sekte Pedang Jahat akan datang ke kota Raja Jahat untuk menanyakan keberadaan tuannya. Bawahan ini tidak berani menyinggung perasaannya, dan dengan demikian tidak ada yang bisa menjawabnya. Petik 2. Jika tuan punya waktu, silakan kembali ke Evil King City. Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie saling tumpang tindih dengan kalimat yang mendukung. Pada awalnya mereka berirama, tetapi menjelang akhir, mereka ada di mana-mana. Mungkinkah Chen Yiyun? Suyun menghela nafas lega dan menjawab, jika Evil King City baik-baik saja, maka aku tidak akan kembali untuk saat ini. Oh benar, karena pintu kosong sudah selesai, maka cepat lanjutkan mengumpulkan bahan untuk membangun lebih banyak pintu kosong. Dengan kekayaan Evil King City, mereka bisa membangun setidaknya 10 pintu kosong lagi. Pada saat ini, yang paling penting adalah secara alami menangani Sekte Langit yang mendalam. Evil King City perlu menjadi kekuatan yang kuat yang dapat membantu aku melawan Sekte Langit yang mendalam, dan aku harus menggunakannya dengan baik. Saat ini aku tidak memiliki informasi tentang mereka, jadi aku perlu mencari tahu lebih banyak dan menyelidikinya. Bawahanmu akan patuh. Baiklah, kembali dulu. Jika ada sesuatu, gunakan lencana pesanan untuk memberi tahu aku. Petik 2. Ya, Tuan Raja yang berdaulat. Jika Tuan Sovereign King ingin kembali ke alam jahat, kamu bisa menggunakan lencanamu untuk langsung mengakses pintu kosong. Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie berbicara, lalu berdiri dan mengaktifkan lencana pesanan mereka, memanggil pintu kosong. Keduanya segera melompat dan menghilang. Suyun memperhatikan mereka berdua pergi dengan tenang, lalu menyimpan lencana pesanan. Dia mengeluarkan pedang Immortal Mystical Scarlet Blood, melemparkannya ke udara dan melangkah ke atasnya, terbang menjauh. Berbagai dokter roh dari seluruh benua berkumpul di pintu masuk lembah yang indah. Mereka membawa penyakit, kedinginan, kesakitan, keputusasaan, semuanya ke tanah suci dan suci yang menghangatkan hati orang-orang ini. Terlepas dari apakah mereka anak-anak miskin atau bangsawan kaya, semua orang diperlakukan sama di sini, tidak ada hierarki atau pangkat. Bagi para dokter, semua orang adalah pasien biasa. Gui Mojue membawa murid-muridnya ke pintu masuk lembah seperti biasa untuk satu putaran. Adegan yang harmonis membawa ekspresi puas di wajah tuannya, tanpa pertanyaan, hari-hari biasa inilah yang paling mudah membuat orang merasa diberkati. Selamatkan aku. Tepat pada saat ini, jeritan tajam yang menusuk memecah ketenangan. Teriakan itu segera menarik perhatian dari pintu masuk lembah ketika semua pasien menoleh untuk melihat asal-usul teriakan itu, dan beberapa murid Blossom Heart Valley berlari mendekat. Itu adalah laki-laki yang berlumuran darah dari kepala sampai kaki bergegas masuk dengan panik, dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, ketakutan menutupi matanya, dia kurus seperti kayu bakar dan dalam kondisi yang mengerikan, siapa yang tahu apa yang dia miliki. Bertahan. Selamatkan aku, aku ingin bertemu Suyun. Aku perlu melihat Tuan Muda Suyun. Petik 2. Dia melihat ke Blossom Heart Valley dan berteriak dengan cara yang menyayat hati, tetapi setelah meneriakkan beberapa kata itu, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Wajah Gui Mojue menjadi sangat jelek saat dia berteriak dengan cemas, cepat bawa dia untuk dirawat. Dengan cepat. Ya, Tuan Besar. 2 jam kemudian. Di dalam aula besar Blossom Heart Valley, Pil King, penatua kedua Chen Muyun, penatua ketiga, serta Gui Mojue dan beberapa tetua lainnya berkumpul. Saat orang berdarah sebelumnya dibawa bangun, dia didukung oleh 2 murid dan dibawa ke aula besar. Keluarga Su. Mengapa orang-orang dari keluarga Su ada di sini? Petik 2. Suara-suara cemas keluar dari luar aula besar. Itu adalah Su Xin Yue dan Su Xingyang, dan setelah melihat orang yang terluka, mereka tercengang. Su Gou, itu kamu? Tanya mereka berdua serempak. Xin Yue, Xingyang. Dia memandang keduanya dengan linglung, dan mulai menangis. Dia mulai berlari keluar dan berteriak, kalian berdua ada di sini, jadi Tuan Muda Suyun pasti ada di sini juga. Cepat, cepat minta Tuan Muda Suyun untuk keluar, keluarga Su kita telah menghadapi bencana, dan hanya Tuan Muda yang telah mengalahkan Kaisar Iblis Roh yang bisa menyelamatkan keluarga Su, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Keluarga Su telah bertemu dengan bencana. Mata Su Xin Yue membulat saat dia menatap Su Gou dengan tatapan tercengang. Su Gou, apa yang kamu katakan? Meskipun keluarga Su dan Su Yun, bersama dengan Xin Yue dan Xing yang tidak berhubungan baik, itu tidak berarti bahwa mereka membenci semua orang di dalam. Ada orang baik di keluarga Su juga, bersama dengan orang-orang yang tidak ingin mereka lupakan. Apa yang sebenarnya terjadi, Su Gou? Cepat bicara dengan jelas. Pil King berbicara dengan serius. Su Gou mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berlutut di tanah dengan air mata masih mengalir dari matanya, dia tetap diam sejenak, lalu berbicara dengan kesakitan, langit yang mendalam. Orang-orang Sekte Langit yang mendalam telah datang.
Mereka bergegas ke keluarga Su kami dan mulai membantai kami, tua dan muda, pria dan wanita, tidak ada yang dilepaskan. Patriark membentuk kelompok untuk melakukan serangan balik tetapi bukan lawan para ahli sekte langit yang mendalam. Di bawah ketidakberdayaan itu, Patriark hanya bisa membawa sebagian keluarga keluar dan melarikan diri ke Gunung Tulang Bela Diri. Aku diinstruksikan oleh Patriark, dia memerintahkan aku untuk bergegas ke Blossom Heart Valley dan mencari bantuan dari Su Yun, hanya dia, yang mampu mengalahkan Kaisar Iblis Roh, yang dapat menyelamatkan keluarga Su dari bencana ini. Oh, sekarang keluarga Su memikirkan Su Yun. Pada saat itu, ketika Patriark keluarga Su bergabung dengan pembangkit tenaga listrik lainnya untuk menjebak Su Yun, apa yang kalian pikirkan? Sekarang kamu berada dalam situasi yang sulit, kamu mencari bantuan Su Yun. Hehehe, kalian semua tidak tahu malu. Pada saat Su Yun berada dalam situasi yang mengerikan, mengapa tidak ada di antara kalian yang membantu? Enyah, sekelompok orang tak berdaya yang melupakan nikmat dan melanggar keadilan. Kami tidak akan membiarkan kamu bertemu Su Yun. Beritahu Patriark kamu, semua yang dia tuai sekarang, adalah hal-hal yang dia tabur saat itu. Biarkan dia memakan buah hasil jahat ini. Penatua kedua Chen Muyun berkata dengan dingin. Tetapi orang-orang yang tidak bersalah seharusnya tidak menderita karena ini. Su Gou mulai membenturkan kepalanya ke tanah saat dia bersujud tanpa henti dan berteriak keras. Su Lixiang sudah berkata, dia bersedia menanggung segalanya, tetapi orang lain dari keluarga Su tidak bersalah. Mereka hanya mendengarkan perintah. Mereka tidak buruk hati, terlepas dari permusuhan apa yang ada, Su Lixiang bersedia menanggung segalanya, tapi tolong ramah. Selamatkan keluarga Su tidak bisa dihancurkan seperti ini. Su Gou berbicara dengan menyakitkan, suaranya bergema melalui semua orang dan bahkan Xin Yue dan Xing yang tercengang. Para tetua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka setuju untuk membantu. Keluarga Su telah mengalami bencana besar, dan aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada saat-saat di mana kesalahan dibuat, dan bahkan tidak akan ada waktu untuk bertobat. Saat itu, Pilking mengatakan itu, dia kemudian berjalan untuk menarik Su Gou, dan berkata dengan tenang, bukannya Blossom Heart Valley aku tidak ingin membantu, tetapi sebenarnya, Su Yun tidak lagi di Blossom Heart Valley. Lagi, keberadaannya tidak diketahui, dan sangat sulit bagi kami untuk membuatnya datang ke sini. Lebih jauh lagi, Su Yun mungkin tidak akan membantu keluarga Su lagi, karena mereka telah terlalu menyakitinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Su Gou menyeka air mata dari wajahnya, dan berkata, selama kamu bisa menemukannya, itu sudah cukup. Patriark memberitahuku bahwa jika kita dapat menemukan Su Yun, aku harus membawanya kembali, karena Patriark mengetahui informasi yang sangat penting bagi Su Yun. Informasi apa? Informasi tentang orang tuanya, Su Gou menjelaskan. Apa? Xin Yue dan Xing yang sama-sama tercengang. 333 kembali ke keluarga Su, subscribe Penatua. Di bawah matahari terbenam secara bertahap, dua binatang bertanduk ungu berlari melintasi pegunungan. Ada batu besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan meskipun binatang bertanduk ungu berukuran besar, mereka sangat lincah, jadi mereka masih bisa berlari bahkan di jalan pegunungan berbatu. Jadi, semua ini terjadi 5 hari yang lalu. Su Yun yang terbungkus jubah hitamnya, memiliki ekspresi dingin saat dia bertanya pada Xing yang bergegas di sampingnya. Ya, kakak. Su Gou masih di Blossom Heart Valley, jika bukan karena beberapa murid Blossom Heart Valley secara tidak sengaja menemukan beberapa jejak kamu, aku khawatir kami tidak akan menemukan kamu dengan mudah. Kakak, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kamu siap untuk menyelamatkan orang-orang dari keluarga Su? Petik 2. Xing yang bertanya. Menyimpan. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku harus melakukannya, karena aku tidak tahu mengapa, ketika semuanya berjalan dengan baik. Sekte Langit yang mendalam akan menyerang keluarga Su, hanya untuk membalas dendam. Atau mungkinkah karena keluarga Su tidak lagi berguna, mereka memutuskan bahwa tidak ada alasan untuk membiarkan keluarga Su hidup lebih lama lagi. Atau mungkin, mereka melakukan ini untuk memancingku keluar. Aku tidak tahu apa-apa. Su Yun berkata dengan suara serius. Kedengarannya rumit. Karena begitu, kakak, kamu seharusnya tidak pergi. Xing yang berpikir dan berkata. Su Yun tidak menjawab. Su Gou berkata bahwa Su Lixiang tahu sesuatu tentang orang tuanya. Apa yang mungkin dia ketahui? Bukankah ayah dan ibu sudah meninggal? Mungkinkah ada hal lain yang disembunyikan? Selain itu, aku bahkan tidak memiliki konfrontasi dengan Sekte Langit yang mendalam sekarang, dan Su Lixiang telah bekerja dengan Sekte Langit yang mendalam sebelumnya. Jika kali ini, Su Lixiang dan Sekte Langit yang mendalam tidak bertindak bersama, apakah itu berarti bahwa mungkin, Su Lixiang dapat menjadi terobosan bagi aku untuk mengalahkan Sekte Langit yang mendalam? Tidak peduli apa, akan lebih baik bagi aku untuk melihatnya sendiri. Memikirkan hal itu, Su Yun meningkatkan kecepatannya. Beberapa hari kemudian, Su Yun yang berada di Purple Horn Beast bergegas ke Blossom Heart Valley, di mana Pilking dan yang lainnya sudah menunggu di pintu masuk untuknya. Su Yun tidak berani mengungkapkan identitasnya dan menggunakan identitasnya sebagai teman baik Grandmaster Gui Mo Jue, Liu Ye. Dia dengan cepat memasuki Blossom Heart Valley dengan penyamarannya, dan mengobrol sebentar dengan orang-orang. Tetapi saat yang paling mendesak adalah menangani masalah keluarga Su. Di dalam aula besar Blossom Heart Valley. Di mana Su Gou?
Suyun yang mengenakan jubah hitam dan topinya masuk dan berteriak, lalu melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang putih pucat dan menatap orang-orang yang berlutut di tengah. Siapa kamu? Sugou mengangkat kepalanya dan menatap pemuda dengan wajah pucat yang sepertinya kekurangan darah, dan matanya yang hitam pekat menyihir. Suyun. Pria muda itu memandang Sugou dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan tenang. Tetapi dua kata sederhana itu seperti sambaran petir yang menyambar Sugou, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan matanya menyusut, dia segera jatuh ke tanah lagi dan bersujud lagi dan lagi. Tuan Muda Suyun, aku sudah lama ingin melihatmu. Cepat selamatkan keluarga Su, selamatkan keluarga Su. Keluarga Su. Ekspresi Suyun berubah dingin, dan rasa dingin menyapu matanya. Pada saat itu ketika aku dikejar oleh keluarga Su dan dipaksa ke sudut tanpa mundur, apakah ada orang dari keluarga yang menyelamatkan aku? Kinger hampir dipaksa mati oleh keluarga, namun siapa yang datang untuk membantu? Sekarang keluarga Su membutuhkan bantuan, mengapa aku harus membantu mereka? Untuk alasan apa aku harus membantu mereka? Mendengar itu, wajah Sugou menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, meskipun demikian, Tuan Muda, terlepas dari segalanya, keluarga Su tetaplah keluargamu. Kamu masih menjadi bagian darinya, dan darah di pembuluh darah kamu adalah milik keluarga Su. Bahkan jika ada orang dalam keluarga yang ingin menyakitimu, ada juga orang yang memperlakukanmu dengan baik kan? Atau mungkinkah di matamu, kamu berpikir bahwa semua orang di keluarga Su harus mati? Ketika kata-kata itu diucapkan, Suyun mengungkapkan keraguan yang aneh. Setelah beberapa saat, kamu benar. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap Sugou, meskipun banyak orang yang memendam niat buruk terhadapku, ada orang yang benar-benar baik yang memperlakukanku dengan baik dalam keluarga. Mungkin itu bukan untuk biksu, tetapi untuk Buddha. Demikian juga, aku membantu bukan untuk Su Lixiong, tetapi untuk orang-orang itu. Petik 2. TN, berasal dari perjalanan ke barat, yang pada dasarnya berarti memandang sesuatu secara positif meskipun negatif. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, tolong siapkan binatang bertanduk ungu untukku, Tuan Gui. Kau benar-benar siap untuk pergi. Tuan Suyun. Ya, Suyun mengangguk. Baik. Gui Mojue memandang murid di belakangnya, dan berkata, pada periode waktu ketika Sing yang pergi mencarimu, Blossom Heart Valley telah mengirim tim kecil untuk membantu keluarga Su. Mungkin kita bisa menekan dan mendukung selama beberapa hari. Tuan Suyun, kamu akan bergegas menyelamatkan mereka, tapi harap berhati-hati. Sekte langit yang mendalam bukanlah sekte biasa, mereka memiliki banyak ahli, jangan lengah. Tenang Tuan Gui, aku akan menjaga keselamatan aku. Suyun mengangguk dan berbalik untuk pergi. Kakak, biarkan kami pergi bersamamu. Sebelum Suyun bisa pergi, dia melihat Xin Yue dan Sing yang bergegas di depannya, dan berkata dengan wajah serius. Kalian. Suyun terkejut, tetapi ketika dia menyadari bahwa Profound Spirit Ki jauh lebih kuat dari masa lalu, memegang kekuatan dari Spirit Soul Realm, dia berpikir sebentar, lalu mengangguk, baiklah, kalian akan mengikutiku, tapi jadilah defensif, dan jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang penting. Ya. Kedua bersaudara itu menjawab dengan gembira. Dengan saudara, Suyun menolak tawaran Gui Mojue untuk memiliki ahli dari Blossom Heart Valley menemani mereka, dan dengan demikian, mereka bertiga berlari menuju Gunung Tulang Marsial. Suyun tidak tahu apa yang terjadi antara Sekte Langit yang mendalam dan keluarga Su. Jika itu adalah jebakan, bukankah dia akan melibatkan para murid Blossom Heart Valley? Suyun mampu memperlakukan segala sesuatu di dunia dengan kejam, tetapi terhadap orang-orang yang merawatnya, dan orang-orang yang dia sayangi, dia tidak bisa kejam. Sebaliknya, dia akan memberikan segalanya untuk melindungi mereka. Selamatkan keluarga Su. Mungkin bukan itu yang dia lakukan, dia bisa saja menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi, tapi tentu saja, poin utamanya tetaplah Su Lixiong. Blossom Heart Valley terletak di sisi wilayah Juelian, jadi perjalanan mereka ke Gunung Marsial Bon hanya beberapa hari. Di jalan, Xin Yue mengeluarkan lencana pesanan putih giok yang memancarkan aura cahaya, dan dengan hati-hati mengaktifkan formasi susunan kecil yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat berikutnya, lencana pesanan menyala seolah-olah ada bintang di dalamnya, dan suara-suara melayang keluar dari mereka. Ini adalah sesuatu yang diberikan Tuan Gui Mojue kepadaku. Dia mengatakan bahwa lencana pesanan ini dapat terhubung ke murid-murid yang telah bergegas maju untuk mendukung keluarga Su. Xin Yue menjelaskan dan menambahkan beberapa kata lagi, tetapi kemudian mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari lencana pesanan yang menyala. Meskipun berteriak, suaranya tidak keras. Di depan, pemimpin tim pendukung, Huang Guisan telah mengirim pesan. Sekte Langit yang mendalam mulai menyapu dan membersihkan gunung. Mereka saat ini menyapu dengan menutupi seluruh gunung tulang bela diri, keluarga Su dan tim pendukung lembah hati Blossom mundur menuju pegunungan belakang, tetapi sebagian besar pintu keluar telah disegel, dan mereka hanya bisa melarikan diri melalui belakang. Karena semua orang panik untuk melarikan diri, banyak yang tidak menyiapkan penawarnya dan meninggal karena keracunan, jumlah korban tewas cukup tinggi dan masih terus bertambah. Huang Buisan juga mengatakan dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membawa keluarga Su ke pegunungan belakang secara efisien, dan sesuai dengan perkembangan situasi, ada kemungkinan keluarga Su akan ditangkap dan dibunuh sebelum mereka mencapai pintu keluar belakang.
Dia berharap kita segera tiba, menghentikan orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam dari membunuh, dan menyelamatkan sebanyak yang kita bisa. Bantu aku bertanya padanya apakah Su Lixiong bersama mereka. Tanya Su Yun. Xin Yue mengangguk dan segera berbicara dengan lencana pesanan. Kemudian dia mengangkat kepalanya, kakak laki-laki. Huang Guisan berkata bahwa Su Lixiong ada di sana, tetapi dia kehilangan lengan dan terluka parah. Terluka parah. Mata Su Yun melebar dan dia bertanya lagi, Huang Guisan benar-benar melihat itu. Pasti ya. Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam mengatupkan giginya saat dia berkata, kami akan bergerak lebih cepat, pertama ke Gunung Tulang Bela Diri. Ya. Mereka bertiga berlari sambil secara langsung menggunakan kiroh mendalam, meningkatkan massa binatang bertanduk ungu sambil membuat diri mereka lebih ringan, menyebabkan tunggangan mereka berlari lebih cepat. Memotong waktu hampir setengah hari, mereka bertiga berhasil mencapai pinggiran Gunung Tulang Bela Diri. Mereka berada di area belakang yang mengarah ke jalan utama, di depan mereka adalah wilayah keluarga Su yang juga digunakan Su Yun untuk melarikan diri saat itu. Suasananya sangat sunyi, selain angin yang bertiup dan gemerisik pepohonan dan rerumputan, tidak ada suara lain, mungkin situasinya belum sampai ke lokasi mereka. Su Yun turun dari Purple Horn Beast-nya, mengeluarkan pedang darah Scarlet Mistik abadi, dan langsung bergegas menggunakan jalan kecil, dengan saudara kandung mengikuti di belakang. Kita seharusnya tidak jauh dari Su Lixiong dan yang lainnya. Kami akan membunuh jalan kami secara langsung. Petik 2. Ya. Keduanya menurut. Kemudian, sebelum mereka bertiga bisa maju lebih jauh, satu set suara kecepatan yang sangat cepat keluar, dan kemudian sekelompok besar pembudidaya berpakaian biru bertabrakan dengan mereka bertiga. Ada 3 orang di sini. Lencana pesanan mereka berasal dari Blossom Heart Valley. Tuanku telah memerintahkan, jika Blossom Heart Valley bersikeras untuk mengganggu, mereka mencari kematian mereka sendiri. Setelah bertemu dengan mereka, kita harus membunuh mereka tanpa ampun. Semua orang naik dan bunuh bajingan yang tidak tahu tempat mereka. Petik 2. Tepat setelah raungan, berbagai teknik mistis bergegas ke arah mereka. Su Yun tidak melakukan apa-apa, karena saudara di sampingnya sudah mengambil tindakan. Mereka tidak menggunakan senjata yang mereka latih di masa lalu, tetapi menggunakan jarum, dan ki roh mendalam mereka telah berubah menjadi ki kehidupan roh. Xin Yue seperti kupu-kupu yang anggun, menyapu kerumunan dan dengan mahir menggunakan tangannya yang halus untuk menyentuh lawannya dengan ringan, di mana cahaya berkedip-kedip aneh akan muncul di ujung jarinya. Itu terlihat sangat memabukkan. Xing Yang mengambil pendekatan yang berbeda, dia tidak cantik. Membiarkan orang kasar seperti dia menggunakan jarum jelas sulit, tetapi yang mengejutkan, adalah ketika dia menggunakan jarumnya, dia memiliki kepribadian dan keunikannya sendiri. Dia sangat akurat dan tirani, musuh-musuhnya dapat dengan jelas merasakan di mana dia berencana untuk menggunakan jarumnya, tetapi mereka dihancurkan oleh ki rohnya yang mendalam. Setelah itu, jarum akan menembus masuk. Dipenuhi dengan kekuatan roh mendalam, jarum langsung menembus tubuh musuh, menghentikan ki mereka dan melumpuhkan tubuh mereka. Itu benar-benar sebuah dominasi. Su Yun menghirup udara dingin. Dari kelihatannya, mereka berdua telah mempelajari beberapa keterampilan di Blossom Heart Valley. Mayoritas musuh mereka adalah pembudidaya jiwa roh tahap pertama, sedangkan saudara kandungnya adalah pembudidaya jiwa roh tahap keempat, jadi menangani mereka dengan mudah. Setelah menyapu dengan jarum, racun akan ikut bermain dan semuanya akan jatuh ke tanah, pingsan. Apakah mereka benar-benar orang Blossom Heart Valley? Pikir Su Yun, dia berpikir bahwa saudara kandung itu benar-benar akan meracuni orang sampai mati. Tapi mati atau tidak, itu bukan masalah, Su Yun hanya memperhatikan Su Lixiong. Ayo pergi. Dia menggeram, memegang pedang merah darahnya, dia berlari. Dalam perjalanan, saudara kandung membersihkan jalan, menghemat banyak waktu dan energi Su Yun. Mereka dengan cepat mendekati lokasi yang telah diberitahukan oleh Huang Guisan kepada mereka. Lambat laun, suara ledakan bisa terdengar, teriakan, jeritan dan tangisan bisa terdengar. Semakin banyak kekacauan muncul di mata mereka, dan jumlah mayat meningkat saat mereka berjalan di depan. Udara yang diselimuti dengan bau darah yang kuat, menyebabkan orang ingin muntah. Mereka ada di depan. Teriak Xin Yue. Dengan satu langkah, Su Yun melesat ke depan dan mendarat di lereng di bawah, namun di belakang sekelompok besar orang Sekte Langit yang mendalam. Di depan orang-orang Sekte Langit yang mendalam ada kelompok-kelompok orang dengan usia yang berbeda. Ada sekitar 80 anak-anak, di antara mereka, ada banyak laki-laki sehat dari keluarga Su semuanya mati di tanah, sementara laki-laki yang tersisa semua memegang pedang mereka, menatap cemas pada orang-orang Sekte Langit yang mendalam di depan mereka. Tubuh dan darah menutupi tanah, dengan daging-daging dan tulang berserakan di mana-mana seperti kacang di piring. Jika itu benar-benar tindakan untuk menjebakku, harga yang harus dibayar benar-benar terlalu menghancurkan. Mata Su Yun melebar saat dia melihat pemandangan di depannya. Tiba-tiba, beberapa sosok yang dikenalnya muncul dalam penglihatannya. Su Gou benar, ada orang di keluarga Su yang aku benci, tapi ada juga orang yang aku suka, dan aku tidak bisa melupakan kebaikan mereka. Aku pada akhirnya masih dari keluarga Su, bagaimana aku bisa melepaskan mereka dengan mudah? Siapa kalian? Pemimpin kelompok orang-orang Sekte Langit mendalam yang berdiri di depan memperhatikan mereka bertiga bergegas dari belakang dan berteriak.
Suyun langsung menyapu kerumunan dan menuju ke mayat seorang anak dan menopangnya. Mayat itu masih hangat, tetapi anak itu tidak memiliki kehidupan dengan lubang besar di dadanya, seolah-olah dia ditusuk oleh tombak. Anak ini bahkan bukan seorang pembudidaya roh, tubuhnya bahkan tidak memiliki 1 ons pun dari ki roh yang mendalam. Siapa yang melakukan ini? Suyun meletakkan anak itu di tanah, matanya yang hitam pekat menyapu orang-orang sekte langit yang mendalam dengan dingin, dan meraung dengan suara rendah. Niat membunuh menyembur keluar dari tubuhnya, dengan untaian es dingin Evil Ki. 334 pemusnahan lengkap, subscribe Penatua. Siapa anak ini? Su Citu. Xin Yue dan Xing yang berjalan mendekat, melihat mayat yang rapuh dan lemah, mata mereka melebar dan jantung mereka melompat. Su Citu, 11 tahun, tidak memiliki banyak bakat, berasal dari keluarga miskin, dan ditambah lagi, dia tidak terlalu cerdas, jadi dia tidak cocok untuk kultivasi Profound Spirit Force. Dia dan Suyun tidak memiliki banyak interaksi dalam kehidupan saat ini. Meskipun demikian, dalam kehidupan masa lalunya, dia sangat dekat dengan Suyun. Karena Suyun memiliki kultivasi yang lemah, dan setelah didorong keluar ke keluarga luar, dia dijauhi oleh banyak orang dan menderita untuk waktu yang lama. Ini menyebabkan dia hidup dalam kesedihan, kemudian membuatnya menyerah untuk mencoba. Praktis tidak ada yang peduli padanya, dan hanya sedikit yang mau berbicara dengannya. Su Citu adalah salah satunya. Setiap kali Suyun kelaparan tanpa makanan, Su Citu akan mencuri ubi atau ubi untuknya. Tentu saja, semua ini tidak gratis, karena Suyun harus memberikan teknik kultivasi kepada Citu, tetapi Citu tidak berlatih dengan serius dan hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Dia tahu bahwa mengandalkan bakatnya sendiri tidak akan memungkinkan dia memasuki ranah kultivasi apapun, jadi itu hanya topik untuk mereka bicarakan. Meskipun Su Citu masih muda dan tidak terlalu cerdas, dia hanya memiliki hati yang murni, dan tidak peduli dengan masa lalu Suyun. Setiap kali Suyun putus asa, selalu Su Citu yang berada di sisinya, menyemangatinya. Mungkin ketika dia tidak memiliki Kinger, serta hari-hari ketika Xin Yue dan Xing yang tidak ada, orang yang paling banyak berbicara dengannya adalah anak yang 10 tahun lebih muda darinya. Sial, kamu tidak berterima kasih. Kamu bahkan membunuh anak-anak. Sekte langit mendalam yang sombong bertindak seperti sekte yang benar dan lurus. Apa bedanya kamu dengan iblis dan iblis roh? Petik 2. Mata Susing yang merah saat dia melolong pada orang-orang sekte langit yang mendalam. Perintah telah dikirim dari atasan kami. Kita harus memusnahkan seluruh keluarga Su dan tidak membiarkannya hidup-hidup. Hehe, dari cara kalian melihat kami, sepertinya hubungan kalian dengan keluarga Su tidak dangkal. Pemimpin sekte langit mendalam berjalan keluar dan berkata sambil melihat mereka bertiga. Pria ini lebih di sisi montok. Dia mengenakan jubah besar, memegang pisau satu tangan di tangannya, dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia telah membunuh banyak orang. Dengar, tuan besar ini adalah Su Xingyang. Sebentar lagi, orang yang membunuh kalian semua adalah tuan ini. Su Xingyang mendengus. Bagaimana denganmu gadis? Su Xin Yue. Xin Yue menjawab dengan marah. Dan kamu, nak? Su Yun. Pria berwajah sangat pucat itu berkata dengan suara rendah sambil berdiri, dan berjalan menuju pemimpin gendut itu. Ketika dia mengucapkan nama itu menyebabkan semua orang sekte langit yang mendalam bergidik, dan mata mereka semua tertuju pada pria itu. Lele, apa yang kamu katakan namamu? Pemimpin itu melebarkan matanya, seolah-olah dia tidak percaya. Aku Suyun, apa kau tulis sialan? Suyun mengulurkan tangannya dan meraih pemimpin itu, menunjuk ke tubuh Su Citu. Dia meraung, aku bertanya padamu. Siapa yang membunuhnya? Wei Hao. Kau bajingan, jangan berani-beraninya sombong, bunuh mereka. Melihat bahwa musuh mereka begitu arogan, beberapa murid sekte langit yang mendalam di belakang meraung dan bergegas menuju Suyun dengan pedang mereka. Tetapi pada saat berikutnya, Xin Yue dan Xing yang sudah bergegas. Mengangkat tangan mereka, sejumlah besar kabut mati rasa tersebar dan orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk melawannya. Mereka tersentuh oleh kabut, dan mereka semua jatuh ke tanah dengan mati rasa, seolah-olah mereka mabuk alkohol. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk berdiri. Ketika orang-orang sekte langit mendalam lainnya melihat itu, wajah mereka memutih, mereka tidak berani menyerang lagi. Apakah pria ini Suyun yang asli? Orang yang mengalahkan Kaisar Iblis Roh, Suyun itu. Berapa banyak Suyun di keluarga Su? Mengapa Suyun kembali? Bukankah dia diusir oleh keluarga Su? Mengapa dia kembali untuk menyelamatkan mereka? Orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak mengerti dan tidak dapat memahami mengapa Suyun akan muncul pada saat seperti itu. Dia bilang dia siapa? Tuan Muda Suyun. Ya, dia adalah Tuan Muda Suyun. Itu dia, itu tidak salah. Tuan Muda Suyun ada di sini. Tuan Muda Suyun ada di sini. Kami diselamatkan, diselamatkan. Mengapa Tuan Muda Suyun datang dan menyelamatkan kita? Bukankah dia seharusnya membenci keluarga Su kita sampai ke intinya? Seberapa terbuka Tuan Muda Suyun? Mengapa dia begitu perhitungan tentang semua ini? Ini masih rumahnya, bagaimana bisa menyaksikan kita mati dan tidak membantu kita? Orang-orang keluarga Su bersorak saat mereka melihat Suyun dengan penuh semangat di mata mereka.
Seseorang yang sangat haus akan sangat merindukan sup panas, dan seseorang yang berjalan di tempat terdingin di dunia secara alami akan merindukan berada di sekitar api unggun, dan Su Yun adalah api unggun yang baru saja muncul. Bocah ini, setidaknya dia datang. Su Lisiang yang berada di antara kerumunan menghela nafas lega, memegangi luka di mana lengannya dulu berada dan berkata dengan lemah. Rip. Saat itu, suara merobek tulang yang kejam keluar. Hati semua orang melompat ketika mereka melihat ke atas, hanya untuk melihat Su Yun menggunakan tangannya dan merobek tubuh pemimpin gemuk itu. Darah segar berceceran di seluruh lantai, dan tubuh yang terbelah itu terlempar ke samping. Adegan di mana Su Yun telah membunuh tanpa berkedip telah menyebabkan hawa dingin melonjak ke seluruh tubuh semua orang. Jika seseorang yang memperlakukan membunuh orang sebagai hal biasa seperti makan dan minum, maka dia tidak berbeda dengan maniak pembunuh yang mesum. Mereka tidak tahu apakah Su Yun adalah seorang maniak pembunuh atau bukan, tetapi dari tindakannya, tidak ada bedanya dengan orang cabul. Orang-orang sekte langit yang mendalam terkejut. Semua mata mereka selebar mata sapi. Ah, Su Yun, kamu anak nakal. Jangan terlalu berlebihan. Hanya keluarga Subelaka yang berani melawan sekte langit yang mendalam. Benar-benar mencari kematian. Saat itu, banyak langkah kaki terdengar dari belakang dan tim orang-orang sekte langit mendalam tiba. Orang yang memimpin, yang merupakan pemimpin kelompok itu, melihat apa yang telah dilakukan Su Yun dan segera menjadi marah, langsung menusukkan tombaknya ke arah Su Yun. Dentang. Pedang darah merah mistis abadi terhunus dan menyerang tombak tanpa ragu-ragu, bila pedang merah darah bersinar dengan aura cahaya tajam yang tak terhentikan dan langsung mematahkan tubuh tombak, dan bila pedang segera terbang ke arah pria itu. Sing! Aura pedang tajam langsung menembus pinggang pria itu. Darah menyembur keluar dan berserakan di lantai. Pembunuhan instan. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam semuanya menarik napas dingin. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Itu terlalu lebar. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak pernah menyangka Su Yun akan tiba begitu cepat. Tanpa kultivasi mencapai alam bintang roh, jangan coba-coba menantangku. Su Yun menatap sekelompok orang, lalu berbalik dan menuju keluarga Su. Su Lisiong. Dia meraung keras, di mana Su Lisiong. Mendengar dan melihat itu, orang-orang keluarga Su segera membuka jalan lurus menuju Su Lisiong. Semua orang tahu bahwa patriark keluarga Su dan Su Yun memiliki kebencian yang mendalam antara satu sama lain, dan alasan mengapa Su Yun diusir dari keluarga Su sepenuhnya karena Su Lisiong. Mungkin Su Yun mungkin ada di sini untuk menyelamatkan keluarga Su, tapi jelas bukan Su Lisiong. Su Yun, aku di sini. Suara lemah Su Lisiong keluar. Dia tidak takut atau panik, hanya berduka. Namun saat Su Yun berjalan, dia segera menendangnya ke bawah dan menggunakan pedang Immortal Mystical Scarlet Blood untuk melayang di lehernya. Mengapa keluarga Su menjadi sasaran? Dia bertanya dengan dingin. Kami tidak dapat menangkap Su Qinger, menyebabkan penguasa sekte langit mendalam marah. Menempatkan kemarahan di kepala kita, dia memutuskan untuk membunuh seluruh keluarga Su untuk meredakan kebencian di hatinya. Seperti kata pepatah, singkirkan seseorang setelah dia memenuhi tujuannya, karena rubah bahkan tidak dapat menangkap kelinci, apa gunanya membiarkan rubah hidup. Su Lisiong berkata perlahan, matanya terbuka. Tatapan dingin. Mengapa sekte langit yang mendalam menginginkan Qinger? Apakah itu benar-benar baginya untuk menikah dengan putra Tuan Tianxi? Dan ada apa dengan orang tuaku ini? Bukankah mereka sudah mati? Apa yang kamu coba mainkan? Su Yun bertanya dengan tatapan sinis di matanya. Mulut Su Lisiong terbuka lebar, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, aura cahaya melesat dari langit langsung menuju jantungnya. Membunuh untuk membungkam pria itu. Su Yun membuang pedangnya dan memblokir aura cahaya. Bang 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 bang. Ledakan keras keluar dari langit. Beberapa pria mengenakan jubah hitam berjajar dengan benang emas bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerang ke arah Su Yun. Xing Yang, Xin Yue, keluarkan mereka dari sini. Su Yun berteriak dan mengaktifkan seni pedang tanpa batas, mengirim ribuan pedang terbang keluar dari sarung pedang abadi untuk menyerang para pria. Mereka semua adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-10 dan sangat kuat. Meskipun mereka tidak bisa menandingi Su Yun, mereka cukup melawan keluarga Subelaka. Bunuh semua orang keluarga Su, dan tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Membunuh. Para ahli dari sekte langit yang mendalam berteriak. Ya. Semua orang mengaktifkan teknik mistik, saat kekuatan roh mendalam yang melonjak menyembur ke arah kerumunan yang berteriak seperti gelombang besar, kekuatan luar biasa menyembur ke keluarga Su. Tetapi pada detik berikutnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti 10.000 anak panah dan mengenai pasukan roh yang mendalam. Melihat itu, keinginan mereka untuk bertarung turun karena orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak berani naik. Su Yun, kamu berani melawan sekte langit mendalam kami. Petik 2. Pria terkemuka yang memiliki rambut pendek menatap Su Yun dengan marah dan meraung. Bukankah kalian semua selalu menentangku? Su Yun mencibir, tanpa omong kosong, dia bergegas maju. Pedangnya mengenai bilah lebar orang itu, langsung memotong bilah lebar itu. Setelah itu, Evil Qi yang menakutkan mendorong maju dan roh jahat dilepaskan, ia meraih bahu pria itu dan mulai mencabik-cabiknya. Rip! Ah! Lengan pria itu langsung terkoyak, Su Yun dengan mudah mendorong ke depan ke dalam hatinya.
Bahkan sebelum dia bisa meratap kesakitan, tubuhnya merosot dan menjadi lunak dan jatuh dari langit, jatuh ke tanah, tidak pernah bergerak lagi. Seorang pembudidaya jiwa roh tahap ke-10 telah jatuh pada saat itu. Ah! Melihat Suyun menyingkirkan seorang ahli dengan begitu mudah, semua yang lain langsung terguncang sampai ke tulang mereka, keinginan mereka telah terbang dan bulu-bulu di tubuh mereka semua berdiri tegak. Pria ini adalah orang yang mengalahkan Kaisar Iblis Roh, kita benar-benar bukan lawannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Menyerang. Jika kita menyerang kita hanya membuang hidup kita, aku mendengar dia berada di tahap ketiga dari alam bintang roh. Apa? Semua orang menarik napas dingin. Alam bintang roh tahap ketiga. Membunuh kita akan semudah membunuh semut. Kita seharusnya tidak membuat pengorbanan sembrono. Semuanya, kami akan mundur dulu dan memberitahu sekte. Biarkan sekte mengirimkan makhluk maha kuasa untuk menangani Suyun. Ya. Semua orang mengangguk dan berbalik untuk lari. Tapi sesosok melintas, dan muncul di belakang mereka dalam sekejap. Dia adalah Suyun. Semuanya, karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Suyun tertawa sinis. Suyun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin memusnahkan kalian semua. Wajahnya berubah kejam saat dia langsung mengangkat pedangnya. Langit dipenuhi dengan gambar pedang, saat ratapan menyayat hati terdengar dan benar-benar menelan seluruh gunung tulang bela diri. 335 tubuh ilahi, subscribe Penatua. Di jalan kecil yang terjal, satu demi satu, orang-orang yang terluka dengan noda darah di pakaian dan tubuh mereka berlari dengan panik dengan ketakutan dan rasa sakit yang tertulis di seluruh wajah mereka. Yang tua, yang muda, yang hamil, semuanya terluka, entah menangis atau meraung marah. Membawa penderitaan dan ketidakberdayaan mereka, mereka bergerak maju. Ah! Saat itu, jeritan terdengar. Su Lisiong yang satu tangannya hilang jatuh ke tanah saat dia tersandung batu dan berguling ke bawah. Setelah berguling lebih dari 10 putaran, dia mendarat di halaman, tampak bingung. Apa kamu baik-baik saja? Xin Yue dengan cemas berlari dan mendukung Su Lisiong, tetapi pada saat ini, dia hampir kehabisan napas dan hanya bisa menjawab dengan rangan. Melihat itu, Xin Yue segera mengeluarkan jarum peraknya dan menusukkan ke tubuhnya di lokasi tertentu. Setelah beberapa saat, pendarahan di lengannya berhenti, dan napasnya yang cepat menjadi tenang. Dia memulihkan beberapa darah di wajahnya dan situasinya menjadi agak lebih baik. Ini hanya akan menghentikan sementara dan menghilangkan rasa sakit di lukamu, tapi itu tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah menggunakan jarumnya untuk mengobatinya, dia menarik tangannya dan berkata, "Aku tidak pernah berharap begitu banyak jenius elit datang dari keluarga Sukami. Hahaha, tidak buruk tidak." "Buruk, tidak buruk memang," batuk, kata Su Lisiong dan tiba-tiba terbatuk di tengah kalimat. "Dari parahnya lukamu, aku khawatir kita akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai Blossom Heart Valley." Setelah berpikir sejenak, Xin Yue bergegas ke Xingyang yang berada di gundukan itu, "Saudaraku, bawa sisanya dulu, aku akan menyusul Su Lisiong di belakang." "Tapi saudari, kamu..." "Lakukan saja, kita tidak punya waktu lagi." Kakak Suyun telah muncul, sekte langit yang mendalam pasti akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Pada saat itu, semua orang ini hanya akan menjadi kelemahan kakak Suyun, jadi membawa mereka ke Blossom Heart Valley adalah prioritas. Mendengar itu, Su Xing yang mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa dia benar. Dia berbalik ke arah orang-orang keluarga Su lainnya dan berteriak, "Semua orang ikuti aku, ayo pergi." Orang-orang keluarga Su dengan cepat pergi, sementara Su Xin Yue mendukung Su Lisiong dan mengikutinya. Tetapi pada saat itu, sesosok dengan cepat meledak ke depan dan seperti kilat, dia muncul di depan Xin Yue. Dia berlumuran darah dan niat membunuh memenuhi matanya. Hanya dengan melihatnya, ada sensasi niat bertarung yang tak kenal takut dan mengejutkan, seolah-olah dia sedingin es sampai ke tulang. Bau darah menjadi lebih kuat sekarang karena dia ada di sini. Su Xin Yue menjadi serius dan segera mengeluarkan senjatanya dan menjadi defensif, tetapi ketika dia menyadari siapa itu, dia menjadi gembira, "Kakak." "Ya." Su Yun menganggukkan kepalanya. Jubahnya berlumuran darah segar, hampir sampai menjadi jubah merah, dan masih meneteskan darah ke tanah, terbukti dia telah membantai banyak orang. Su Yun mengulurkan tangannya dan menarik Su Lisiong, lalu dengan berat melemparkannya ke sisi bukit. "Ceritakan semua yang kamu tahu. Apa yang membuatmu begitu cemas?" Su Lisiong tertawa lemah. Melihat itu, Xin Yue berbicara dengan lembut, "Kakak, ayo bawa dia kembali ke Blossom Heart Valley untuk pulih dulu. Ketika dia telah pulih dan keluar dari bahaya, itu tidak akan terlambat, bukan?" Petik 2. "Percuma saja." Su Yun menggelengkan kepalanya, lukanya terlalu parah dan sulit diobati, itu akan terus berdarah tanpa henti. Dia akan membutuhkan obat unik untuk menghentikan pendarahan, yang tidak dapat aku dapatkan dalam setengah jam ini. Dengan situasinya, napasnya akan berhenti sebelum mencapai Blossom Heart Valley, dia tidak punya banyak waktu. "Ah, tapi aku menghentikan pendarahannya dengan jarum. Dia masih akan berdarah." Xin Yue terkejut. Su Yun mengulurkan tangan dan mengeluarkan jarum dari tubuh Su Lisiong. Wus. Luka di perut bagian bawah Su Lisiong seperti bendungan yang tersumbat saat darah segar menyembur kemana-mana. Xin Yue terkejut, "Ini
Kamu hanya menyegel lukanya, tetapi tidak menghentikan pendarahannya. Darah telah berkumpul di perut bagian bawahnya. Begitu jarumnya hilang, darah yang seharusnya mengalir semua akan keluar. Xin Yue menundukkan kepalanya saat dia menyatukan tangannya. Su Yun memandang Su Lixiong, dan bertanya, katakan padaku, apa sebenarnya rencana Sekte Langit yang mendalam, mengapa kamu mempersiapkan Kinger untuk mereka, dan mengapa mereka harus mendapatkannya? Apa yang bisa dibawa Kinger untuk mereka? Petik 2. Dia bisa membawakan mereka dominasi tertinggi, apakah kamu percaya padaku? Su Lixiong tertawa. Dominasi tertinggi. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang rencana besar mereka, tetapi aku dapat memberitahu kamu ini, jumlah dan luasnya orang yang terlibat sangat besar. Ada orang-orang dari benua selatan, benua utara, dan tidak hanya ada orang yang terlibat, para iblis juga terlibat. Aku hanya tahu puncak gunung es. Beberapa tahun yang lalu, di tengah malam, seorang tetua klan dari Sekte Langit yang mendalam datang untuk menemukan aku, dan berharap keluarga Su kami dapat berkolaborasi dengan mereka, untuk menemukan dan memilih orang yang unik. Unik. Ya, seseorang yang menggunakan tubuh ilahi. Su Lixiong berkata dengan lembut. Tubuh dewa, tubuh seperti apa? Jangan bilang Kinger dia. Dia adalah orang yang telah dicari oleh Sekte Langit yang mendalam selama lebih dari 10 tahun, dan satu-satunya orang dengan tubuh dewa yang cocok. Su Lixiong menganggukkan kepalanya, bakatnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki hati ilahi, dan aku bahkan menggunakan harta yang dianugerahkan oleh Sekte Langit yang mendalam padanya sebelumnya sebagai ujian, dan menemukan bahwa dia memiliki yang ke-11 dan ke-12. Jiwa roh, sedangkan seseorang biasanya hanya memiliki 3 roh dan 7 jiwa. Secara total dia memiliki 4 roh dan 8 jiwa, roh dan jiwa tambahan keduanya ilahi, jadi tidak ada yang salah, dia memiliki tubuh ilahi. Menurut catatan yang diturunkan oleh leluhur Sekte Langit yang mendalam, orang-orang dengan tubuh dewa adalah reinkarnasi dari makhluk yang maha kuasa, dan dengan kualitasnya, meskipun bakatnya saat ini tidak kuat, tetapi di hari-hari mendatang, bakat dan kultivasinya hanya akan menjadi lebih kuat. Dan lebih kuat. Jalur awal kami sebagai kultivasi sederhana, dari alam roh pemula ke alam jiwa roh hanya membutuhkan beberapa tahun. Paling banyak 1 dekade, tetapi untuk berkultivasi ke alam bintang roh adalah hal yang sama sekali berbeda di mana hanya sedikit yang berhasil melakukan terobosan. Namun, dia berbeda, kultivasi awalnya mungkin lebih lambat, tetapi menjelang akhir, dia dapat dengan cepat mencapai kultivasi Spirit Star Realm, dan bahkan lebih cepat, dia akan menerobos ke Spirit Master Realm. Semakin jauh dia pergi, semakin mudah baginya untuk melakukan terobosan. Itu pada dasarnya adalah kualitas yang menantang surga. Su Yun diam-diam terkejut. Dia menghirup udara dingin, jantungnya melompat dengan cepat. Itu pasti pilihan yang tepat baginya untuk bergabung dengan Divine Cloud Immortal Palace. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti akan membantu Kinger untuk naik ke alam bintang roh, dan bahkan bergegas dan berusaha untuk mencapai alam yang lebih tinggi lagi. Hanya dalam beberapa tahun, kultivasi Kinger pasti akan melebihi milikku. Lalu apa yang diinginkan Sekte Langit mendalam dengan Kinger? Untuk menjadi bagian dari mereka bagi mereka untuk merawatnya. Su Yun menyembunyikan keterkejutannya dan terus bertanya. Bagaimana mungkin, jika itu masalahnya? Bagaimana aku bisa menjadi orang yang melatihnya? Mengapa aku tidak melemparkannya ke Sekte Langit yang mendalam dari awal? Su Lixiong tertawa samar, itulah alasan mengapa aku membiarkan dia masuk ke keluarga utama. Itu karena aku tidak dapat memastikan kualitas tubuhnya, jadi aku telah melatihnya, dan hanya yakin pada akhirnya dan akan segera melakukannya. Berikan dia ke Sekte Langit mendalam dengan mengklaim bahwa dia akan menikahi Tuan Muda Tianxi. Bagaimana Sekte Langit yang mendalam akan menggunakannya tidak akan aku ketahui, tetapi aku sangat yakin bahwa Sekte Langit yang mendalam tidak berencana untuk merawatnya. Lalu apa yang diberikan Sekte Langit mendalam kepadamu? Membiarkanmu menyerah padanya. Jika Kinger adalah seperti yang kamu katakan, bukankah potensinya lebih kuat daripada Sekte Langit yang mendalam? Tanya Su Yun. Surga seperti itu yang menentang kualitas bawaan adalah sesuatu yang bahkan memiliki kemungkinan untuk mencapai alam guru langit roh. Alam guru langit roh. Di alam itu, membalik tangan akan menyebabkan awan muncul, dan membalik tangan lagi akan menyebabkan hujan. Di depan seorang pembudidaya jiwa roh, seorang guru langit roh adalah dewa sejati. Seseorang yang tidak akan pernah berani diganggu atau diprovokasi oleh siapapun. Semua orang akan bersumpah untuk melayani orang seperti itu. Apa Spirit Soul Realm atau Spirit Star Realm, ini semua adalah semut di depan makhluk yang maha kuasa. Itu adalah alam yang bahkan tidak ada yang berani bermimpi. Sampai-sampai seluruh benua bela diri langit belum pernah menghasilkan kultivator Spirit Sky Master sebelumnya. Sebuah alam surga. Su Yun, kamu tidak mengerti masalah menjadi patriark. Meskipun tubuh Kinger unik, kamu perlu memahami bahwa keluarga Su tidak dapat melawan Sekte Langit yang mendalam. Jika aku menyembunyikan Kinger dan melatihnya sendiri, ketika orang-orang Sekte Langit yang mendalam mengetahuinya, mereka akan memusnahkan seluruh keluarga kami. Jadi aku hanya bisa menyerahkan Kinger, dan penguasa Sekte Langit yang mendalam telah berjanji kepada aku, selama aku bisa membantu mereka, dan memenuhi keinginannya, mereka bersedia memberi aku kedaulatan atas wilayah selatan Sky Martial. Benua. Pada saat itu, keluarga Su benar-benar dapat dianggap sebagai yang teratas dan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Su Lixiong berkata, dengan kilatan di matanya, seolah-olah dia benar-benar menantikan sesuatu. Mendengar itu, Su Yun tertawa. Kedaulatan atas wilayah selatan.
Su Lixiong, kamu bahkan seorang patriark, dan kamu bahkan tidak bisa membedakan dari kebenaran atau kebohongan. Ini adalah dunia di mana yang lemah adalah makanan bagi yang kuat, dan keluarga Su jauh lebih lemah daripada sekte langit yang mendalam. Kamu berpikir bahwa hanya dengan membantu mereka dengan sedikit, mereka akan memberi kamu sebagian besar wilayah. Tidak. Selama mereka menggunakan sedikit kekuatan, mereka akan mengambil semuanya jika kamu punya. Hadiah yang disebut ini hanyalah beberapa hal yang tidak mereka butuhkan. Jika mereka membutuhkannya, kamu bahkan tidak akan mendapatkan sedikit pun. Kedaulatan apa? Bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan percaya itu, tapi kamu percaya. Kamu benar, tapi meski begitu, pilihan apa lagi yang aku punya? Jangan bilang, aku harus menolak sekte langit yang mendalam. Petik 2. Mengapa tidak memberitahu mereka bahwa keluarga Su tidak memiliki orang seperti itu? Jika demikian, maka tidak akan ada banyak masalah. Su Yun menjawab dengan dingin. Mendengar itu, Su Lixiong terdiam. Hari ini, keluarga Su tidak dapat melakukan apa-apa lagi untuk sekte langit yang mendalam, jadi apa yang bisa ditunggu keluarga Su? Penghancuran, pembantaian kejam. Mereka tidak akan ingat apa yang telah dilakukan keluarga Su untuk mereka hanya peduli tentang bahagia atau tidak, dan ketika mereka tidak bahagia, itulah saat keluarga Su akan binasa. Su Lixiong tetap diam, tetapi saat ini, dia berkeringat dingin. Jadi di hati orang-orang sekte langit yang mendalam, keluarga Su lebih buruk dari anjing. Su Yun melirik Su Lixiong, menyandarkan kepalanya ke satu sisi, menarik napas dan bertanya, lalu, selain meminta keluarga Su untuk kinger, apalagi yang diinginkan sekte langit yang mendalam yang dilakukan keluarga Su? Bangun susunan formasi yang aneh. Su Lixiong berbicara dengan tenggorokan kering. Arai formasi aneh. Su Yun mengerutkan kening, mungkinkah itu titik susunan formasi yang sangat besar? Lalu apakah kamu tahu di mana susunan formasi berada? Ya, semua formasi susunan ini, setelah selesai, akan dikelola oleh orang-orang sekte langit yang mendalam. Aku diam-diam telah mengamati mereka sebelumnya, dan mereka semua terpisah. Mereka ditempatkan di awal menuju barat, di pembukaan Sungai Putih, di puncak gunung batu yang rendah dan pintu masuk jalur Kunyuan. Petik 2. Pembukaan Sungai Putih, puncak gunung batu yang rendah dan pintu masuk jalur Kunyuan. Si Yun mengulangi. Tetapi ketika dia mengatakan semua lokasi, Su Yun sudah mengingatnya. Apakah kamu tahu penggunaan susunan formasi? Tidak, aku tidak. Sekte langit yang mendalam juga dijaga terhadap aku. Apakah begitu? Su Yun menunduk dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan bertanya dengan dingin, kalau begitu, kamu harus memberitahuku tentang orang tuaku, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Katakan padaku. Orang tua kamu. Bibir Su Lixiong melengkung saat dia tersenyum. Su Yun, apakah kamu tahu bagaimana Su Sentian dan Sen Sue meninggal? Apakah kamu tahu mengapa mereka meninggalkan keluarga Su? Petik 2. Su Yun langsung memberontak, jantungnya seakan ingin melompat dari tenggorokannya. Dia bergegas ke depan dan mencengkram leher Su Lixiong dan meraung, apa yang terjadi pada mereka? Tumpahkan. 336 Rahasia Masa Lalu, Subscribe Penatua. Di dalam aliran gunung yang tenang, dua orang berdiri dengan tenang di depan orang yang sekarat. Bau darah memenuhi udara, dan suasana menjadi semakin aneh. Tubuh orang yang sekarat itu sudah diwarnai merah dengan darah saat perut bagian bawahnya terus berdarah. Bagaimana orang tua aku benar-benar meninggal? Bukankah mereka dibunuh oleh binatang buas yang kuat? Mata Su Yun memerah saat dia meraung, raungannya menjadi semakin seperti binatang buas. Mendengar itu, Su Lixiong terbatuk beberapa kali dan tertawa lemah, tentu saja tidak, mati karena binatang. Hehe, Su Yun, tahukah kamu? Yang terkuat di keluarga Su bukanlah aku, dan tentu saja, itu juga bukan ayahmu, tapi ibumu. Sen Sue, jika kita mempertimbangkan orang-orang yang menikah dengan keluarga, yang terkuat di keluarga Su sebenarnya adalah ibumu. Mungkin kekuatan ayahmu tidak cukup tinggi, tetapi ibumu Sen Sue jelas bukan seorang kultivator roh biasa. Dari apa yang aku tahu, dia setidaknya dari alam bintang roh, jadi bagaimana bisa keberadaan seperti itu mati bagi binatang buas? Petik 2. Apa? Mata Su Yun melebar. Aku tidak tahu arah apa yang mereka tuju setelah meninggalkan keluarga Su, tapi aku tahu, setelah mengamati dan mendengarkan percakapan orang-orang mereka, apakah alasan mereka pergi, karena mereka menemukan informasi tentang seseorang. Dan mereka dengan cemas mencarinya. Siapa itu? Adikmu. Su Lixiong mengucapkan kata-kata itu dengan lugas. Namun beberapa kata itu menghantam hati Su Yun seperti kilat, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Su Yun berdiri di sana dengan linglung seolah-olah dia telah menjadi patung, tertegun di tempat. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Kakak laki-laki. Xin Yue segera mengguncang Su Yun. Setelah beberapa lama. Aku baik-baik saja. Su Yun berbicara dengan datar, dia menepuk tangan Xin Yue, lalu berbalik dan menatap Su Lixiong. Karena begitu, di mana orang tuaku sekarang? Aku tidak yakin, tapi menurut sumberku, kereta yang ditumpangi orang tuamu hancur. Semua jejak mereka hilang, dan hanya mayat yang tidak dapat dikenali yang tersisa bersama dengan bekas yang ditinggalkan oleh binatang buas. Itulah mengapa orang lain mengatakan bahwa orang tuamu dibunuh oleh binatang buas.
Dengan mengatakan bahwa orang tuaku menghilang tanpa jejak, maksudmu ada kemungkinan orang tuaku tidak meninggal. Suyun tiba-tiba memiliki pemikiran itu, wajahnya berubah emosi dan kegembiraan menyapu hatinya. Aku tidak tahu tentang ini, tetapi jika kamu ingin menemukan orang tua kamu, kamu dapat pergi ke suatu tempat untuk mencari bantuan. Tempat apa? Tempat kelahiran ibumu, yang juga merupakan rumah nenek dari pihak ibumu. Suara Su Lisiong sekarang selemah nyamuk, Pulau Abadi Dunia Luar. Pulau Abadi Dunia Luar, itu adalah tanah terlarang mutlak di luar benua bela diri langit. Aku mendengar bahwa bahkan pembudidaya spirit Star Realm yang memasuki Pulau Immortal selamanya hilang, dan kamu mengatakan bahwa ibu aku adalah seseorang dari pulau itu. Mata Suyun sangat lebar dan bulat, wajahnya benar-benar terkejut. Kamu benar-benar pernah mendengar tentang Pulau Abadi Dunia Luar sebelumnya. Su Lisiong juga terkejut, ada sangat sedikit orang di benua bela diri langit yang pernah mendengar tentang tanah terlarang seperti itu. Hehe, Suyun, jadi ternyata aku selalu salah tentangmu. Sampah apa, cacat apa, kamu bukan salah satu dari mereka. Pada akhirnya kamu telah menyembunyikan dirimu selama bertahun-tahun, benar-benar di luar dugaanku. Bahkan untuk memahami obat roh, dan menjadi sangat berpengetahuan, bahkan kultivasinya sangat luar biasa, bagaimana dia bisa dianggap sampah yang tidak berguna. Namun, Suyun tidak peduli dengan pikiran Su Lisiong. Pulau Abadi Dunia Luar adalah pulau yang berdiri sendiri di luar benua bela diri langit, tetapi itu bukan milik benua bela diri langit. Dikatakan bahwa Abadi tinggal di sana dan tidak ada seorang pun dari benua bela diri langit yang pernah mengambil setengah langkah ke tanah, terlepas dari siapa itu, bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya bintang roh. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan pulau yang tersembunyi di lautan. Tentu saja, siapapun yang berhasil menemukan dan tiba di pulau itu, tidak akan pernah kembali. Alasan mengapa ibumu bisa memiliki kultivasi yang begitu kuat juga karena asal-usulnya dari Pulau Abadi, tetapi semua informasi ini hanyalah apa yang telah aku kumpulkan. Aku tidak berani memastikan bahwa ibumu berasal dari sana. Ibumu telah menikah dengan keluarga Su selama bertahun-tahun, namun tidak ada seorang pun dari Pulau Abadi Dunia Luar yang datang, jadi aku pikir ibumu lebih mungkin dikeluarkan dari Pulau Abadi. Itulah alasan aku berani bertindak melawan kamu. Tapi sekarang, apakah itu sekte langit yang mendalam atau Pulau Abadi Dunia Luar, itu tidak masalah lagi. Petik 2. Su Lisiong tertawa lemah, aku sekarang dalam keadaan ini, jadi aku tidak perlu peduli dengan kemarahan dan keluhan yang mereka miliki. Suyun tetap diam. Saat ini, keadaan pikirannya sedang kacau. Informasi yang dia terima terlalu keluar dari dunia, itu adalah informasi yang tidak dapat diproses. Mungkin orang tua aku belum meninggal. Ibu aku adalah seorang kultivator yang kuat. Dan aku bahkan punya adik perempuan. Mengapa tiba-tiba, aku memiliki begitu banyak hubungan dekat? Suyun senang dan kehilangan pada saat yang sama sambil merasa melankolis dan sedih. Kakak laki-laki, Xin Yue dengan lembut memanggilnya, ekspresinya rumit. Suyun, sejak awal, Sekte Langit yang Mendalam tidak pernah berencana untuk melepaskan Kinger. Bahkan dengan pemusnahan keluarga Su, mereka masih akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menemukan dan menangkapnya. Tidak masalah jika Blossom Heart Valley melindungi kalian semua atau tidak, mereka tidak dapat bertarung melawan Sekte Langit yang Mendalam. Kamu dapat terus tinggal di Blossom Heart Valley, tetapi kamu akan melibatkan mereka. Namun, jika kamu tidak tinggal di Blossom Heart Valley, kemungkinan kamu semua dihancurkan sangat tinggi. Saat itu, Su Lisiong berbicara lagi. Oh, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Suyun mengangkat kepalanya dan menatap Su Lisiong dan bertanya. Sangat sederhana, Su Lisiong tertawa, matanya yang kabur dan berlumpur memancarkan tatapan tegas, bunuh Patriark Sekte Langit yang Mendalam. Patriark mereka, Suyun mengerutkan kening, kultivasi apa yang dia miliki. Melihat Suyun tidak menunjukkan ekspresi terkejut, hati Su Lisiong menegang, tetapi dengan cepat menjadi tenang kembali. Dia tertawa, kamu sepertinya tidak terkejut, mengapa? Jangan bilang kamu selalu punya pikiran itu. Tentu saja, Suyun berkata sebenarnya. Mata Su Lisiong yang lemah menjadi bulat, lalu menyipitkan matanya, aku benar-benar meremehkanmu lagi dan lagi. Dengan hal-hal seperti sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk diminta dari kamu. Aku tidak tahu ranah kultivasi apa yang telah dicapai oleh Patriark Sekte Langit Mendalam, tetapi Suyun, ambil ini. Petik 2. Su Lisiong merobek benda hitam dari lehernya dan melemparkannya. Suyun menerimanya dan melihat liontin berbobot, apa ini? Loket ini adalah alat pemberi sinyal. Dengan itu, kamu dapat berkomunikasi dan mengontrol satu-satunya unit intelijen, unit pantom, keluarga Su. Sekte Langit yang Mendalam telah mengambil tindakan terhadap keluarga Su kami, bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa-apa? Unit hantu telah menyusup ke Sekte Langit yang Mendalam, memungkinkan aku untuk mendapatkan informasi dan laporan tentang Sekte Langit yang Mendalam. Mereka mampu mengamati setiap gerakan mereka. Suyun, ambillah, suatu hari, ketika kamu ingin mengalahkan Sekte Langit yang Mendalam, mereka akan muncul. Petik 2. Suyun mengambil liontin itu, matanya menunjukkan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Lisiong akan benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Su Lisiong yang mampu memimpin tim untuk menyusup ke Sekte Langit yang Mendalam pasti layak menjadi seorang patriark, dia memiliki caranya sendiri. Suyun, mungkin kebencian di antara kita sangat besar, tapi aku sudah sekarat. Aku harap kamu memahami agenda di balik kebencian, dan keluarga Su tidak boleh dimusnahkan.
Masa depan keluarga Su akan berada di tangan kamu. Bagaimana Sekte Langit yang mendalam memperlakukan keluarga Su kami, bagaimana kami bisa menanggungnya? Aku, Su Lixiong, tidak mampu, dan tidak bisa membalas dendam, tapi kamu, Su Yun, kamu bisa. Mungkin kamu membalas dendam untuk diri sendiri, tetapi itu saja sudah cukup. Ambil liontin itu dan cepat pergi, pergi. Suara Su Lixiong semakin lembut, tangannya juga semakin lemah, perut bagian bawahnya telah berhenti berdarah, dia sudah mengering, dan bahkan jika Pilking ada, akan sulit untuk menyadarkannya. Melihat Su Lixiong perlahan menutup matanya, Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Ayo pergi. Kakak, kita meninggalkannya. Xin Yue terkejut. Abaikan dia, ayo pergi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh dan menurunkan pedangnya. Dengan Xin Yue, mereka berdua melangkah ke bilah pedang dan melayang ke udara. Su Lixiong berbaring dengan tenang di aliran gunung, bernapas dengan tenang dan perlahan, sampai napas terakhirnya. Tidak lama kemudian. Ledakan. Beberapa sosok dengan keras menabrak tanah di samping mayat Su Lixiong. Sebanyak 4 orang, kiroh mendalam mereka menunjukkan bahwa mereka berada di sekitar alam bintang roh tahap pertama. Selain masuknya Liu Xinhai yang baru, sisanya adalah He Ben, Long Zhuangshan dan Jia Shazi. He Ben memandang Su Lixiong dan berjalan untuk memeriksa tubuhnya. Dia baru saja meninggal belum lama ini. Bagaimana dengan sisanya? Tanya Jia Shazi. Dari sisa-sisa Qi, sepertinya mereka dengan cepat melarikan diri menuju perbatasan wilayah Juelian. Mereka berlari sangat cepat. Liu Xinhai berkomentar, lalu berbalik dan menatap orang di belakang, Jia Shazi, dan kemudian berkata, ayo kejar dan bunuh mereka semua. Dan bawa Su Yun kembali. Kita perlu menangkap Su Yun, karena kita hanya dapat menemukan Qinger melalui dia. Kita bisa membunuh sisanya, Long Zhuangsa berkata dengan suara serak. Jia Shazi tidak pernah berbicara sepanjang waktu, ekspresi rumit melintas di matanya dan tinjunya mengepal erat. Apa, Jia Shazi, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu tidak mau? Liu Xinhai melihat bagaimana Jia Shazi bertindak, dan segera mengejeknya. Tersenyum dengan wajah kurusnya, senyum sinisnya yang kurus dan layu sangat menyeramkan dan menakutkan. Tidak. Jia Shazi berkata dengan lembut dan mengalihkan pandangannya dan menatap Liu Xinhai dengan dingin. Selanjutnya, apa arti nada bicaramu? Apakah kamu memprovokasi aku? Petik 2. Tentu saja tidak, Jia Shazi, kamu lebih kuat dariku. Bagaimana aku berani memprovokasi kamu? Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak melupakan tugas kita di sini. Liu Xinhai tertawa, lalu berbalik dan melompat, menuju ke kejauhan. Melihat itu, sisanya segera mengikuti. Jia Shazi diam-diam menghela nafas, dan tak berdaya mengikuti. Tapi, tepat saat Liu Xinhai membubung keluar, sebuah cahaya hitam melesat keluar dari hutan di bawah dan langsung mengenai tubuhnya. Bang! Liu Xinhai segera terlempar ke udara dan menabrak tanah, sebuah lubang terbentuk di dadanya dengan Evil Qi berkumur, dia batuk beberapa kali, memuntahkan darah dari mulutnya. Apa? 3 orang di belakang segera berhenti. Siapa ini? Liu Xinhai menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung. Orang yang kamu cari. Sosok hitam berjalan keluar dari hutan. Dia memegang pedang merah darah dan berjalan perlahan, dengan sepasang mata yang tampak jahat dan dingin, dia menyapu keempatnya. Itu adalah Su Yun. Jika kita terus berlari, kemana kita bisa pergi? Blossom Heart Valley, karena ini masalahnya, aku hanya akan melibatkan mereka. Alih-alih itu, mengapa tidak di tengah jalan, aku menyingkirkan semua orang yang mengejar kami. Tatapan sinis melintas di mata Su Yun, mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Dia bergegas ke depan, lurus ke arah Liu Xinhai. 337 diremehkan, subscribe Penatua. Su Yun awalnya membawa Xin Yue untuk langsung mengejar kelompok yang kembali ke Blossom Heart Valley, tetapi sebelum mereka berdua pergi lama, mereka menangkap kiroh mendalam Jia Shazi. Mengandalkan kecepatan tingkat kultivasinya untuk mengejar hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 batang dupa untuk mengejar ketinggalan. Su Yun mungkin bisa membuangnya, tapi Xin Yue, Xing Yang dan yang lainnya pasti tidak bisa melarikan diri. Karena aku tidak bisa lari, maka aku akan bertarung. Su Yun berpikir dan mengeluarkan lencana kaisar jahat dari cincin penyimpanannya, menyembunyikannya di balik batu besar di dalam hutan. Setelah mengaktifkannya, dia membuka puluhan ribu esensi roh jahatnya di seluruh tubuhnya, meledak dengan ki jahat, menyelimuti ki jahat yang dirilis oleh lencana kaisar jahat. Jia Shazi dan yang lainnya tidak memperhatikan lencana pesanan yang tersembunyi di balik batu. Su Yun menjadi sangat mengesankan, melepaskan pedang yang menjerit dengan jeritan menakutkan, dan menerkam. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. He Ben berteriak keras dan mengaktifkan Spirit Essence-nya. Menggunakan Spirit Qi-nya, dia membentuk 2 penghalang raksasa yang menghalangi pedang Su Yun. Zizi. Sebuah suara yang menyerupai ular berbisa keluar, saat sejumlah besar Profound Spirit Qi melonjak keluar dari tubuh Su Yun, mereka semua berubah menjadi sinar lintasan yang berbeda. Pedang darah merah mistis abadi tampaknya tertarik pada lintasan, dengan cepat berbelok dan menebas He Ben. Sangat cepat. He Ben terkejut, dan segera mengaktifkan hartanya.
Jubah di tubuhnya segera menjadi keras, berubah menjadi cangkang kura-kura seperti baju besi dan saat pedang darah merah mistis abadi menyerangnya, itu hanya menghasilkan percikan dan tanda pedang pada baju besi kura-kura, tidak mampu menembus pertahanan. Lelucon apa, Suyun, mungkin kamu sangat kuat, tapi jangan kamu pikir itu sedikit gila hanya untuk kamu sendiri. Satu pembudidaya alam bintang roh dengan berani menantang 4 pembudidaya alam bintang roh. Petik 2. Heben berkata dengan dingin, tangannya berubah menjadi telapak tangan dan memukul dada Suyun. Telapak tangan itu sepertinya bisa menembus semuanya. Saat ki roh yang mendalam di sekitar tubuh Suyun ditembus, telapak tangan itu mengenai area dadanya. Sudah berakhir, aku tidak berpikir bahwa aku, Heben, akan mampu menantang dan menang melawan kultivator melebihi diri aku sendiri. Mata Heben memancarkan pandangan yang sungguh-sungguh, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah kemenangan sudah diambil. Tapi pada saat itu, pedang Immortal Mystical Scarlet Blood Sword tiba-tiba melepaskan Evil Spirit yang sangat besar. Itu seperti penghalang jahat yang menyelimuti Heben, dan menggunakan cakarnya yang ganas untuk langsung menyerang tubuh Heben. Kaca. Cangkang kura-kura retak. Us. Suara mengerikan dari daging yang robek keluar. Seolah-olah Heben dilemparkan ke penggiling daging. Hanya dalam beberapa detik, dia dicabik-cabik oleh roh jahat. Dia diberi umpan. Liu Xinhai dan Long Zhuangsan tercengang melihat apa yang telah terjadi. Suyun telah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, memikat Heben untuk mendekat dan langsung menyerangnya. Kemudian, dia menggunakan teknik aneh untuk melawannya. Itu adalah metode yang sangat berbahaya, dan jika Suyun salah menilainya, jantung dan dadanya akan digantikan oleh lubang yang dibuat oleh telapak tangan Heben. Jika dia melepaskan roh jahat terlalu cepat, Heben akan merasakannya dan akan mundur, menyebabkan roh jahat tidak dapat menempel pada Heben. Dia pada dasarnya menggunakan hidupnya sebagai taruhan. Hanya saja, sementara keduanya melihat bahwa Suyun tidak kenal takut dan kejam, mereka tidak tahu bahwa Suyun terpaksa melakukannya. Itu 1 lawan 4. Jika dia tidak segera menyingkirkan musuh-musuhnya, maka dia akan kalah, karena musuh-musuh akan membuatnya semakin terjerat. Tuan Jiasazi. Saat itu, Liu Xinhai menoleh dan berteriak kepada Jiasazi yang berdiri dengan linglung, kamu berada di puncak tahap ketiga dari alam bintang roh, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat bunuh dia. Kata-kata Cina menunjukkan bahwa Jiasazi adalah alam jiwa roh, tetapi itu tidak mungkin karena ketika Suyun pertama kali bertemu dengannya, dia dengan jelas merasakan bahwa dia adalah alam bintang roh. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan. Jiasazi menjawab dengan dingin, dan ekspresinya berubah seram saat dia bergegas ke depan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Jiasazi dan 3 lainnya memiliki perbedaan antara langit dan bumi. Setelah mencapai dekat, dia melepaskan tekanan tirani yang mendorong tubuh Suyun, menyebabkan kakinya tenggelam beberapa inci, dan gerakannya menjadi kaku. Suyun, aku tidak ingin menjadi musuhmu, atau lebih tepatnya, aku telah menentang apa yang dilakukan Sekte Langit Mendalam selama beberapa tahun terakhir, semua kekejaman dan tindakan keterlaluan. Namun, sebagai seseorang dari Sekte Langit yang mendalam, aku tidak bisa hanya menonton saat kamu membantai orang-orang Sekte aku tanpa melakukan apapun. Jadi Suyun, berhentilah melawan dan biarkan aku menangkap kamu kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Jiasazi berteriak, dan kemudian meledak, benar-benar mengalihkan 9 dengan 9, dengan total 81 angka, mengelilingi Suyun dari kiri dan kanannya, benar-benar menjebaknya di dalam. 1000 keagungan mengguncang langit. 81 sosok berteriak serempak, jari-jari dan telapak tangan mereka bergerak dengan panik. Dari setiap jari menembakkan sejumlah besar sinar sengatan yang menakutkan dan tak tertandingi, total 810 sinar sengatan dilepaskan dalam sekejap. Setelah itu, 81 sosok semua mulai berkumpul, dan berubah menjadi Jiasazi yang asli, yang memegang tombak kuning tua, yang dia dorong keluar mengikuti sinar. Itu adalah serangan tanpa sudut mati. Menambahkan pengikut aslinya di belakang, bahkan jika Suyun bisa menghindari sinar, dia akan kesulitan untuk bertahan melawan serangan aslinya. Dan jika dia mengabaikan sinar dan langsung membela yang asli, hasilnya akan lebih buruk. Sinar menyebabkan keributan, dan kecuali Suyun adalah pembudidaya bintang roh tahap kelima atau lebih, dia pasti tidak akan bisa melawan. Sinar Jiasazi menyengat. Mati saja. Jiasazi menembakkan tombaknya. Tapi hanya dalam jebakan mutlak tanpa tempat untuk lari, Suyun, mengenakan jubah hitamnya, benar-benar mengungkapkan seringai dingin. Jiasazi tercengang. Dia mengangkat tangannya, dan memperlihatkan cincin penyimpanan hitam berkilau yang tampak bersinar di jarinya, mengikuti itu. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Setelah itu, tombak ki bintang merah yang mencekik melonjak turun dari langit dan langsung menabrak Jiasazi ke bawah. Jeroan Jiasazi bergetar, dia segera mengarahkan tombaknya ke arah tombak yang masuk. Ledakan. Tombak itu bertabrakan dengan tombak, tetapi kekuatan tombak itu jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jiasazi langsung dipaksa turun dari langit dan menabrak tanah. Liu Xinhai dan Long Zhuangsan yang berada di samping dengan cemas melihat ke atas, dan melihat siluet sosok mahakuasa raksasa membubung dari langit, penuh dengan kekuatan luar biasa, mendarat di depan Jiasazi, dan mengacungkan tombak dan serangannya. Sangat. Jiasazi mengatupkan giginya, dan terus mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan, yang terbukti sangat membebaninya.
Segel Dewa Pertempuran Tanpa Bentuk. Salah satu teknik mistik cincin Sprite Shadow. Bum 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 bum. Suyun mengambil kesempatan dan terbang di sekitar sengatan sinar matahari, dan kemudian membalikkan tubuhnya dan terbang keluar, tanpa ragu-ragu dan tanpa memperhatikan Jia Sazi. Tidak baik, Suyun ingin melarikan diri. Tangkap dia. Liu Xinhai berteriak marah, dan segera mengejar. Tapi setelah terbang sesaat, dia bergegas ke hutan dan mendarat di samping batu tegak, dan berbalik untuk melihat dua orang yang masuk. Suyun, jangan berpikir untuk melarikan diri, patuh ulurkan tanganmu untuk ditangkap. Petik 2. Long Zhuangsan meraung. Mengulurkan tanganku untuk ditangkap, hanya dengan kalian berdua. Dua pembudidaya alam bintang roh tahap kedua. Petik 2. Apakah kamu memandang rendah para pembudidaya Spirit Star Realm tahap kedua? Suyun, sebaiknya jangan lupa, ada dua dari kami, jika hanya satu dari kami, maka kami akan sedikit takut padamu, tetapi jika kami berdua bertindak bersama, bahkan jika kami tidak dapat mengalahkanmu, kami masih bisa menekanmu, dan ketika Tuan Jia Sazi tiba, kami bertiga bisa bekerja sama untuk membunuhmu. Long Zhuangsan meraung. Jadi, sepertinya kamu ingin menggertakku dengan memiliki nomor. Kami menggertakmu dengan angka, jadi apa? Terima takdirmu. Liu Xinhai mencibir dan bergegas. Saat dia bergerak, dua sinar cahaya hitam pekat tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya dan menembus Liu Xinhai seperti anak panah, langsung memakukannya ke batu berdiri di dekatnya. Suyun mengambil kesempatan dan menebas. Puci. Pedang darah merah mistis abadi memotong tenggorokan Liu Xinhai dan langsung memenggal kepalanya. Darah menyembur ke udara, mengecat batu itu menjadi merah, saat tubuh Liu Xinhai berkedut dengan panik. Suyun melambaikan tangannya lagi, dan menambah jumlah pedang dan langsung mengiris tubuh Liu Xinhai menjadi beberapa bagian. Liu Xinhai telah meninggal dengan sangat tragis. Namun pakar bintang roh lainnya telah jatuh. Long Zhuangsan tercengang. Saat itu, sejumlah besar Evil Ki melayang ke sisinya. Long Zhuangsan segera tersadar dan berbalik dengan cemas, menyadari bahwa di bawah batu besar di dekatnya terdapat lencana pesanan, diam-diam memancarkan Evil Ki, berubah menjadi pintu pusaran, dengan dua sosok berjalan keluar dari dalam. Mengamati Spirit Ki, mereka adalah ahli Spirit Star tahap pertama. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Long Zhuangsan, ada dua dari mereka. Mereka berdua memiliki kulit hitam dan mata merah, dan Evil Ki keluar dari mereka. Keadaan pikiran Long Zhuangsan berkedut, dia tidak bisa tidak bertanya, mereka adalah makhluk alam jahat. Sudah waktunya untuk ini berakhir. Mata Suyun menjadi sangat tenang, dia mengambil pedang darah merah mistis abadi yang meneteskan darah dan berjalan menuju Long Zhuangsan. Ketika Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang menyerang Liu Xinhai, Suyun tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran. Suyun telah memancarkan Evil Ki untuk menutupi Evil Ki yang dilepaskan oleh lencana Sovereign King Order, jadi tidak ada yang menyadarinya. Dia juga sengaja memikat mereka ke lencana pesanan. Tujuannya adalah untuk menerima bantuan dari Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang, dan menangani mereka. Tuan Raja yang berdaulat, apakah ini orang yang kamu ingin kami bunuh? Huang Dongzhang memegang tongkatnya, mata iblisnya menatap dingin ke arah Long Zhuangsan. Tuan, setelah kami membunuh mereka, dapatkah kamu menghadiahi bawahan kamu dengan tubuh mereka? Kuang Yuxie menatap Long Zhuangsan dengan rakus, mulutnya tampak mengeluarkan air liur. Jangan banyak bicara, dia adalah kultivator bintang roh tahap kedua, jangan terlalu senang, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Suyun meraung, lalu mengayunkan pedangnya, 1000 pedang terbang menuju Long Zhuangsan. Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie sama sekali tidak berani lalai, meskipun mereka berdua datang untuk mendukung Suyun, mereka masih lebih lemah dari Long Zhuangsan satu tingkat dan mereka berdua bekerja sama mungkin masih belum cukup. Untuk melawan dia, saat ini, hanya ada satu dari mereka, sebelum Jia Sazi bisa bereaksi, mereka harus menyingkirkan Long Zhuangsan sesegera mungkin. Jangan meremehkanku. Menghadapi serangan dari 3 ahli Spirit Star Realm, Long Zhuangsan menunjukkan keberanian yang seharusnya dia miliki. Mengepalkan giginya, matanya diwarnai merah darah, dia menatap musuh di depannya dan terus melambaikan tinjunya. Bang! 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 Dalam pertarungan singkat, dia telah melepaskan lebih dari 1000 tinju, yang ditujukan ke dada 3 pembudidaya Evil Ki, dengan Suyun yang paling bertahan. Tinju itu tidak dimaksudkan untuk membuat luka, tetapi dimaksudkan untuk mengganggu kiroh yang mendalam di tubuh mereka. Dengan lebih dari 1000 tinju, teknik mistis dari 3 orang dibatalkan, itu sebenarnya agak sulit. Wajah ketiga pria itu berubah. Akhirnya. Saat itu, seruan gembira keluar dari kejauhan, segel dewa pertempuran tanpa bentuk telah menghilang, dan Jia Sazi bebas. Dia melompat ke udara, tangannya meraih ke arah jantungnya, melepaskan cahaya darah dari ujung jarinya, yang dengan cepat berputar di sekitar tombak di tangannya, menyebabkan tombak kuning tua berubah menjadi merah dalam sekejap, dan terlempar langsung ke kepala Suyun. Titik. Serangan hebat macam apa itu? Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada gerakan yang lamban, semua Profound Spirit Ki-nya digunakan dengan sangat baik. Mengaum. Ketika tombak menakutkan itu mendekati Suyun, tiba-tiba itu berubah menjadi naga darah. Apa?
Jantung Suyun melonjak, dia segera menggunakan pedang darah merah mistis abadi untuk memblokir, tetapi pada saat ini, kekuatan roh mendalamnya terganggu, dan 1000 pedang semuanya ada di tanah. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan teknik mistik apapun, jadi bagaimana dia bisa memblokirnya? Persetan, aku telah memandang rendah Long Zhuangsan. Suyun mengatupkan giginya, dan hanya bisa menghindar. Teleportasi instan. Di saat hidup dan mati itu, Huang Dongzhang tiba-tiba meraung. Suara mendesing. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di bawah 3 makhluk Evil Ki, dan pandangan mereka tiba-tiba menyilaukan. Ketika penglihatan mereka stabil, mereka sudah muncul sekitar 100 meter jauhnya. Apa? Long Zhuangsan terkejut, bagaimana kamu bisa mengaktifkan teknik mistis tanpa ki roh yang mendalam? Teknik ini tidak membutuhkan apapun. Itu hanya membutuhkan darah jahatku. Huang Dongzhang mengangkat tangan kirinya dan mencibir, bahunya berdarah, dan darah hitam pekat masih mengalir. Aku juga memandang rendah Huang Dongzhang. Suyun menghela nafas lega saat dia berpikir dalam benaknya. 338 liontin hitam, subscribe Penatua. Itu 3 lawan 2, tetapi dalam hal kekuatan, pihak Suyun tidak memiliki keunggulan mutlak. Kekuatan Jiasazi lebih tinggi dari Suyun, dan Long Zhuangsan satu tingkat lebih tinggi dari Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie dalam kultivasi. Dia sendiri yang bisa melawan dua bersaudara itu. Bertarung dengan guru benar-benar berbeda, musuh di depan kita adalah eksistensi yang sangat kuat. Huang Dongzhang berkata dengan lembut, tetapi kata-katanya tidak biasa. Kakak senior, jangan bilang kamu takut. Kata-kata Kuang Yuxie memiliki rasa fanatisme di dalamnya. Matanya dipenuhi dengan gairah, wajahnya yang kasar tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Takut? Bagaimana mungkin? Huang Dongzhang menjawab, aku hanya mengatakan, sekarang kita tidak sekuat mereka, jadi kita hanya bisa mengakali mereka, dan tidak melawan langsung. Mengakali? Bagaimana? Kuang Yuxie tidak tahu caranya. Ini. Huang Dongzhang menundukkan kepalanya untuk berpikir, dan kemudian dengan wajah tegas dan bermartabat, saat ini aku belum memikirkan apapun. Suyun. Kuang Yuxie. Kamu menangani dua makhluk roh jahat, aku akan menangkap Suyun. Bergerak, Jiasazi berteriak, dan bergegas mendekat. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga kedua makhluk jahat itu tidak dapat menangkap mereka. Ikuti aku. Saat itu, Suyun berteriak keras. Mengangkat Profound Spirit Ki-nya, dia mengendalikan 1000 pedang untuk terbang ke arah Jiasazi, dan kemudian menoleh dan bergegas menuju Gunung Martial Bond. Kedua makhluk jahat itu tidak berani ragu dan berubah menjadi dua asap hitam dan mengikuti Suyun. Kamu ingin lari? Jiasazi mendengus, tubuhnya berubah menjadi butiran pasir dan bergegas mengikuti angin. Tuan Jiasazi, tunggu aku. Long Zhuangsan berteriak, dia tidak terbang, tetapi berlari, tanah di bawahnya bergetar setiap kali dia mengambil langkah, membentuk jejak kaki di tanah tempat dia melangkah. Suyun menginjak pedang darah Scarlet Mistik abadi dan melihat ke depan, mempercepat jalannya. Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie yang berada di belakang nyaris tidak bisa mengimbangi. Tuan, kemana kita lari? Kultivator perkasa itu sedang mengejar. Petik 2. Huang Dongzhang berbalik dan melihat ke belakang, ekspresinya tegas. Ikuti saja aku. Jawab Suyun. Keduanya tidak berani membantah perintahnya, dan hanya bisa mengikuti. Ketika Suyun mencapai salah satu gunung di Gunung Martial Bond, dia melambat. Bang, bang. Di belakang, Jiasazi sudah menyusul, dia telah menyerang dengan tombak merah di tangannya, dan dua sinar cahaya tombak terbang dan mengenai Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie. Mereka berdua hanya peduli untuk berlari, dan pada saat mereka merasakan serangan itu, sudah terlambat bagi mereka untuk bertahan. Mereka dipukul, dan terbang turun dari langit. Zhuangsan, ambil keduanya, aku akan menjaga Suyun. Jiasazi berteriak, dan mengabaikan kedua makhluk jahat itu dan langsung bergegas menuju Suyun. So, tombak itu ditusukkan ke udara sekali lagi, tubuh tombak itu berkedip dengan lampu merah, dan mengikuti gerakannya, tombak itu meletus dengan sinar lain dari ujung tombak ke arah Suyun. Bang! Suyun terkena tombak dan jatuh dari langit langsung ke tanah. Dia berguling 2 kali sebelum berhenti, dan mengalami kesulitan berdiri, ekspresi ketidakbahagiaan terungkap di matanya. Hah! Jiasazi menjadi curiga, mengapa Suyun dipukul dengan mudah. Kedua makhluk jahat itu tidak sebanding denganku dalam hal kecepatan, jadi mereka dipukul adalah hal yang normal. Tapi dia tetap berhati-hati, sepertinya takut jebakan. Jiasazi melihat sekeliling, mereka sudah dekat dengan tebing, dan tidak ada yang menghalangi pandangannya, satu-satunya di sana adalah batu nisan hitam. Batu nisan itu tampak biasa saja, dan Suyun berbaring di dekat batu nisan itu. Jika ada sesuatu yang aneh, maka itu pasti batu nisan itu. Tapi apa yang bisa disembunyikan satu batu nisan? Saat itu, Suyun berdiri. Keraguan Jiasazi telah memberinya banyak waktu untuk berlari, dia sekali lagi melepaskan pedang terbangnya, sepertinya bersiap untuk melarikan diri. Melihat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas dengan tombak di tangan. Tetapi, tepat ketika dia hendak bergegas ke depan, Suyun yang bersiap untuk melarikan diri tiba-tiba membalikkan tubuhnya, meraih pedang darah Scarlet Mistis abadi yang mengambang di udara, lalu berbalik dan menebas Jiasazi. Oh!
Pikiran Jia Shazi menegang dan segera menggunakan tombaknya untuk memblokir. Tapi, dia telah menempatkan semua fokusnya pada Su Yun, dan tidak pernah memperhatikan Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie yang secara langsung menghindari Long Zhuangsan. Mereka berdua segera memanggil semua ki roh mendalam mereka, menyatu ke tangan mereka, mereka menyerang Jia Shazi pada saat yang sama. Ah! Keduanya meraung serempak, melepaskan semua kekuatan mereka. Apa? Jia Shazi tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang, tetapi dia tidak tepat waktu. Bang! Jia Shazi langsung terlempar dan menabrak batu nisan. Saat dia sampai di dekat batu nisan itu tiba-tiba melepaskan kekuatan tarik yang tak tertahankan, dan menelan Jia Shazi. Jia Shazi menghilang. Gerbang Void terfragmentasi. Long Zhuangsan terkejut. Betul sekali. Su Yun menepuk debu di tubuhnya, ekspresinya kembali normal, dia berbalik dan menatap Long Zhuangsan, Jia Shazi akan terjebak di dalam cukup lama, tapi kita bisa melanjutkan. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berkumpul di sekitar Long Zhuangsan. Kali ini, itu benar-benar 1 lawan 3. Selain itu, Su Yun adalah alam bintang roh tahap ketiga, Long Zhuangsan tidak memiliki kemungkinan untuk mencapai kemenangan. Wajahnya menjadi putih pucat, seluruh tubuhnya menggigil, dia mundur beberapa langkah, mengatupkan giginya, dia berbalik dan melompat untuk melarikan diri. Saat ini, hanya dengan berlari aku bisa mempertahankan hidupku. Kamu ingin lari? Kuang Yuxie tertawa sinis, dan hendak mengejar. Jangan mengejar. Su Yun berteriak. Mereka berdua berhenti. Tuan, mengapa kita tidak mengejarnya untuk mendapatkan kemenangan? Dengan kita bertiga, kita bisa dengan mudah menyingkirkannya. Aku juga ingin membunuhnya, tetapi saat ini kami telah membunuh 2 ahli Spirit Star. Bagi begitu banyak ahli yang mati, itu pasti akan mengejutkan sekte langit yang mendalam. Aku khawatir mereka akan mengirim bala bantuan yang lebih kuat pada gilirannya. Juga, jika Long Zhuangsan ingin hidup, dia akan menuju ke lokasi para ahli, jadi kita pasti akan bertemu mereka jika kita mengejarnya. Jika kita tertangkap, kita pasti akan mati. Su Yun menyimpan pedang darah Scarlet mistis abadi ke dalam sarung pedang, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, masih akan ada waktu bagi kita untuk melawan sekte langit yang mendalam, jangan cemas. Mendengar itu, mereka berdua mengerti dan menganggukkan kepala. Karena kalian berdua ada di sini, jangan terlalu ingin pergi, ikuti aku dulu, aku punya beberapa hal yang memerlukan bantuanmu. Untuk dapat melayani Tuan adalah kehormatan bawahan ini, Tuan, tolong jangan terlalu sopan dengan kami. Keduanya berlutut dan berkata dengan hormat. Karena kita akan bertarung, maka kita bukan lagi bawahan dan Tuan, kita adalah teman. Untuk meminta bantuan teman, tentu saja aku harus lebih sopan. Su Yun tertawa. Dia tidak tahu apakah makhluk jahat akan menerimanya, tetapi tidak ada salahnya untuk bersikap baik kepada orang lain, dan mengandalkan pemaksaan untuk menundukkan bawahan bukanlah rencana jangka panjang yang baik. Keduanya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah meninggalkan Gunung Martial Bond, Su Yun bergegas menuju Blossom Heart Valley. Karena 2 makhluk jahat itu berbau evil ki, dia hanya bisa membuat mereka tinggal di hutan di luar Blossom Heart Valley, sementara Su Yun sendiri bergegas ke lembah. Saat ini, lembah sedang gempar, murid-murid bergegas masuk dan keluar, karena gelombang tiba-tiba warga keluarga Su telah memenuhi lembah hati Blossom. Xin Yue dan Xing yang telah membawa dan menyelesaikan pihak yang terluka. Untungnya, para murid bisa mengobati mereka, jadi tidak terlalu stres. Kakak Yun. Setelah melihat sosok berjubah hitam masuk, Xin Yue yang merawat yang terluka berseru dengan gembira. Ah, ini Tuan Muda Su Yun. Tuan Muda Su Yun kembali. Apakah kamu berhasil mendorong kembali orang-orang itu dari sekte langit yang mendalam? Setelah melihatnya, orang-orang keluarga Su yang masih menunggu pengaturan mereka sambil duduk di tanah semua berdiri, dan melambai dengan penuh semangat pada Su Yun, tetapi bahkan lebih banyak orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak berani menatap Su Yun. Ketika Su Yun berada dalam situasi yang mengerikan, banyak orang mengejek dan mengejeknya. Terbukti, ada banyak orang yang mempermalukan dan mengejek wajahnya juga, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang dari sekte dalam dan rumah utama. Kalian semua, hidup tidak dapat diprediksi, dan pasang surut seseorang tidak akan bertahan selamanya, apakah kamu mengerti itu sekarang? Ketika seseorang dalam keadaan buruk, itu bukan apa-apa, karena cepat atau lambat dia akan tumbuh subur kembali. Kali ini, jika bukan karena Tuan Muda Su Yun menyelamatkan kita semua akan mati di tangan sekte langit yang mendalam. Sekarang, Tuan Muda Su Yun adalah patriark keluarga Su kita, jika dia ingin membunuh seseorang, orang itu harus mati. Seorang pria tua dan berambut putih yang lemah berdiri dan menggeram marah pada orang-orang sekte dalam. Dia berasal dari sekte luar, dan selalu menderita siksaan dan pengganggu dari sekte dalam, tetapi sekarang tidak ada perbedaan antara batin dan luar. Sekte, dia menjadi belak-belakan dengan kata-katanya. Orang tua itu mungkin mengatakan itu, tetapi Su Yun tidak memiliki banyak perasaan untuk orang-orang ini. Mereka hanya orang-orang yang mengejeknya ketika dia berada dalam situasi buruk di masa lalu. Tidak ada gunanya mengambil nyawa mereka. Selanjutnya dengan orang-orang Blossom Heart Valley yang hadir, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Di mana rumah utama keluarga Su? Su Yun melihat sekeliling dan bertanya. Mayoritas dari mereka mati saat melindungi kita saat kita mundur.
Seorang pria parubaya berjalan mendekat, dan membungkuk ke arah Su Yun dan berkata dengan hormat. Dia adalah tetua klan ketujuh dari keluarga Su, tetapi kultivasinya tidak tinggi. Apakah begitu? Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, ini bukan rencana jangka panjang bagi keluarga Su untuk tinggal di Blossom Heart Valley. Penatua klan ketujuh, sebentar lagi, aku akan memberitahu Raja Pil Senior, dan meminta orang-orang Blossom Heart Valley untuk menyiapkan obat dan perban untuk kamu semua gunakan. Siapkan semua orang, kami akan segera meninggalkan Blossom Heart Valley malam ini. Berangkat malam ini, tetua klan ketujuh tercengang, banyak dari mereka yang terluka, seberapa jauh kita bisa berjalan. Masalah keluarga Su yang tinggal di Blossom Heart Valley tidak dapat disembunyikan dari Sekte Langit yang Mendalam, menambahkan bahwa aku telah muncul, aku khawatir Sekte Langit yang Mendalam akan mengirim ahli untuk membunuh keluarga Su dan menangkap aku. Blossom Heart Valley dalam bahaya, tempat ini juga tidak dapat melindungi kalian semua, jadi kita harus pergi sedini mungkin, karena begitu para ahli tiba, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Su Yun berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju kediaman Pilking. Orang-orang keluarga Su saling memandang dengan bingung. Mungkin di banyak hati mereka, mereka masih tidak mengerti seberapa kuat Sekte Langit Mendalam itu. Su Yun menjelaskan seluruh situasi kepada Pilking setelah memasuki kediamannya. Kekuatan Sekte Langit yang Mendalam, meskipun Blossom Heart Valley secara publik dikenal adil dan adil, dunia masih merupakan tempat di mana tinju dan kekuasaan mengesampingkan, dan kata-kata tidak banyak. Meskipun Pilking tidak takut, tetapi jika Sekte Langit yang Mendalam benar-benar berjuang masuk, lembah hati Blossom tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi rencananya adalah membuat keluarga Su pergi dengan cepat, setidaknya untuk menemukan kesempatan lain untuk bertahan hidup. Setelah berdiskusi dengan Pilking, Su Yun segera membawa Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang pergi. Jika dia tetap di Blossom Heart Valley, dia akan menarik lebih banyak musuh. Pergi lebih dulu masih merupakan pilihan yang lebih baik. Setelah ketiganya meninggalkan Blossom Heart Valley, Su Yun membawa mereka sekali lagi menuju Gunung Martial Bond. Huang Dongzhang dan Kuang Yuxie bingung, dan sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya ingin dilakukan Su Yun. Su Yun membawa mereka berdua ke selokan lembah, lalu menurunkan liontin hitam dari lehernya, dan mengilhami Profound Spirit Ki di dalamnya. Ding! Dalam sekejap, liontin hitam itu melepaskan cahaya hitam, dan diaktifkan. 339 hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Langit yang Mendalam, Subscribe Penatua. Benda hitam itu terbang dan membentuk bayangan gelap, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, benda itu masuk ke dalam pikiran Su Yun. Saat citra bergabung ke dalam pikirannya, sebuah suara keluar dari dalam. Ki ini, hehehe, apakah kita beralih ke pemilik lain lagi? Petik 2. Sebuah suara laki-laki lesu keluar. Pemilik baru, bukan orang tua Su Lixiong. Haha, aku bahkan tidak tahu bagaimana rupamu, siapa kamu? Suara wanita keluar. Apa yang terjadi dengan Su Lixiong? Apakah dia mati? Bagaimana kamu mendapatkan liontin bayangan? Apakah kamu merebutnya, mencurinya, atau apakah kamu menipu dia? Kamu siapa? Cepat beritahu kami, beritahu kami. Petik 2. Banyak suara terdengar di benaknya, menyebabkan dia menjadi tidak sabar. Su Yun menahan ketidaksabaran dalam pikirannya dan berbicara, aku Su Yun. Su Yun. Hampir pada saat yang sama, banyak seruan keluar. Su Yun yang coba ditangkap oleh Sekte Langit Mendalam. Pengkhianat keluarga Su. Bagaimana liontin umbra mendarat di tanganmu? Bagaimana kamu membunuh Su Lixiong? Aku tidak membunuh Su Lixiong, dia mati di tangan orang-orang Sekte Langit yang Mendalam. Sebelum dia meninggal, dia memberikan liontin ini kepadaku. Semuanya, karena aku memiliki ini sekarang, maka, aku harus menjadi pemilik baru kamu. Sekarang, bisakah kalian semua memperkenalkan diri, dan memberitahu aku informasi kamu? Tentu saja, jika kamu tidak bersedia bersumpah setia kepada aku, kamu dapat mengabaikan kata-kata aku. Satu-satunya permintaan aku adalah kamu tidak menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan aku lebih jauh. Su Yun menjelaskan kondisinya dengan jelas. Kata-katamu benar-benar omong kosong. Tapi aku suka kepribadianmu, dan kamu jauh lebih kuat dari Su Lixiong tua itu. Dia selalu bertindak seperti orang benar, tetapi sebenarnya dia bukan orang baik. Su Lixiong meninggal. Kami telah menerima informasi bahwa Sekte Langit yang Mendalam benar-benar ingin memusnahkan keluarga Su, tetapi tidak pernah berharap dia mati begitu cepat. Petik 2. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, suara laki-laki lesu keluar, lalu menjadi sedikit lebih serius, kami akan memperkenalkan kamu. Kamu telah mendapatkan liontin itu, jadi kami akan menjanjikan kesetiaan kami kepada kamu. Meskipun kami tidak sopan, dan tidak berbicara tentang aturan, kami setia dan setia kepada pemilik liontin. Aku dipanggil Great Obscure, dan aku Kapten Unit Pantom Umbra TN, alasan kedua nama itu. Pantom Umbra adalah karena pengenalan sebelumnya yang diberikan oleh Su Lixiong adalah unit Pantom, tetapi Great Obscure memperkenalkan nama sebagai Umbra, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Aku bayangan kedua, aku menyapa tuan baru aku. Suara wanita sebelumnya yang agak kurang ajar terdengar. Aku ketiga tidak jelas, hehe. Suara laki-laki yang lugas keluar. Bayangan keempat. Kelima tidak jelas. TN, nama mereka adalah permainan kata Umbra,
dalam bahasa Cina, di mana Obsker berasal dari kata pertama, dan Shadow dari kata kedua. Mereka hanya bergantian untuk mempermudah. Mereka terdengar satu demi satu, baik suara pria maupun wanita, mereka dingin dan acuh tak acuh. Haha, Tuan, jika kamu tidak keberatan, kepribadian Shadow keempat dan kelima Obsker lebih pendiam, dan tidak akan banyak bicara, mohon maafkan mereka hahaha. Great Obsker tertawa. Petik 2. Suyun tidak tahu harus berkata apa, dan baru sadar setelah beberapa saat. Dia menarik napas dalam-dalam, kalian semua sudah berada di dalam sekte langit yang mendalam. Betul sekali. Kami adalah tim intelijen yang dipersiapkan oleh Patriark sendiri, dan telah melayani keluarga Su selama lebih dari beberapa dekade. Kali ini, kami ditugaskan oleh Patriark Su Lisiong, untuk menyusup ke sekte langit yang mendalam dan menerima informasi untuk keluarga Su. Great Obsker terus berbicara malas dan berbicara dengan serius. Aku membutuhkan kalian semua untuk mengumpulkan semua informasi yang berguna, dan aku ingin tahu apa rencana mereka selanjutnya untuk keluarga Su. Kata Su Yun. Apa yang akan dilakukan Sekte Langit Mendalam pada keluarga Su? Tuan, sebenarnya, ini hanyalah rencana kecil dari Tuan Sekte Langit yang Mendalam. Great Obsker berkata, Sekte Langit yang Mendalam telah menerapkan lebih dari 30 tindakan untuk Su Qinger, tetapi terlepas dari semua itu, semuanya telah gagal. Ini membuat tuannya sangat marah, dan dengan demikian, dia memutuskan untuk menghukum keluarga Su, dan menghancurkan mereka semua. Hanya karena itu, Su Yun diam-diam terkejut. Tuan saat ini tidak sama dengan Tuan tua, dia dapat dengan mudah membunuh para tetua yang telah melayani Sekte Langit Mendalam selama bertahun-tahun hanya untuk hal-hal kecil, dan Tuan saat ini adalah Tuan yang sepenuhnya terpaku pada tujuannya. Sebenarnya, bukan itu saja mengapa dia membantai keluarga Su, dia juga berharap untuk memancingmu keluar, dan mengambil kesempatan untuk menangkap Nona Qinger. Tapi dia salah perhitungan, karena kamu bukan dirimu di masa lalu, Spirit Star Realm tahap ketiga kamu, tidak mudah ditangkap. Great Obsker tertawa. Aku ingin tahu, berapa banyak pembudidaya alam bintang roh yang ada di Sekte Langit yang Mendalam. Su Yun menyipitkan matanya, hanya dalam beberapa hari, aku sudah bertemu dengan 5. Dengan kekuatan seperti itu, mereka seharusnya menjadi sekte kelas atas. Skala Sekte Langit yang Mendalam jauh lebih besar dari apa yang dapat kamu bayangkan. Dengan demikian, masuk akal jika ada begitu banyak ahli Spirit Star Realm yang menjanjikan kesetiaan mereka kepada mereka. Guru, sebenarnya, kami juga terkejut ketika kami berinteraksi dengan mereka, tetapi jangan khawatir, tidak banyak ahli alam bintang roh di Sekte Langit yang Mendalam. Mereka yang dikirim untuk menemukan kamu sebelumnya dapat dianggap sebagai klan potensial mereka. Kelas orang tua. Penatua klan potensial. Maksudmu, semua tetua klan di Sekte Langit yang Mendalam memiliki kultivasi Spirit Star Realm. Petik 2. Ya. Berapa banyak penatua yang mereka miliki? 5. Karena begitu, ada lebih dari 10 pembudidaya alam bintang roh di Sekte Langit yang Mendalam. Mata Su Yun bersinar. Memikirkan kembali pertemuan pahlawan, Sekte Langit yang Mendalam hanya mengirim seorang pembudidaya alam jiwa roh untuk mewakili mereka. Sekte Langit yang Mendalam bahkan tidak melihat pertemuan pahlawan sebagai sesuatu yang penting, kompetisi hanya untuk membingungkan orang. Jika tidak, mereka hanya bisa mengirim seorang kultivator Spirit Star Realm, dan menyapu semua pembangkit tenaga listrik lainnya, dan bahkan Master of the Congregate of Treasure Sek harus membungkuk di depan mereka. Sekte Langit yang Mendalam ini benar-benar menyembunyikan diri mereka dengan baik. Keempat yang mengejar guru, 2 sudah mati, dan bagi Sekte Langit yang Mendalam, itu adalah kerugian yang sangat besar. Tuhan tidak akan membiarkannya pergi. Aku percaya dalam waktu singkat, para tetua dari Sekte Langit yang Mendalam akan mengambil tindakan dan langsung menyerang lembah jantung bunga. Tuan, jika kamu masih di Blossom Heart Valley, pergilah dengan cepat dan bersembunyilah untuk sementara waktu. Kata Great Obsker. Aku mengerti, jawab Su Yun. Setelah itu, Great Obsker memberitahu Su Yun tentang informasi dan berita mendasar tentang Sekte Langit yang Mendalam. Dengan itu, Su Yun akhirnya mengambil langkah menuju Sekte Langit yang Mendalam. Orang seperti apakah Tuhan itu? Apa kultivasinya? Apakah kamu tahu? Apa tujuannya? Tuhan. Aku minta maaf, Tuan, meskipun kami telah berbaur di Sekte Langit yang Mendalam, tetapi kami masih belum memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Tuan. Oleh karena itu, ada sedikit informasi mengenai Tuhan. Kita hanya tahu bahwa Tuan ini berhasil ke posisi 70 tahun yang lalu. Kultivasinya, latar belakangnya, tidak ada dari kita yang mengetahuinya, bahkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi aku pikir tujuannya sederhana, sebagian besar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Banyak ahli Spirit Star telah melakukan banyak hal yang benar-benar tidak berperasaan, bukankah alasan untuk itu untuk meningkatkan kekuatan mereka? Lalu apakah kamu tahu apa rencana Sekte Langit yang Mendalam itu? Rencana pembentukan susunan besar yang menggunakan seluruh benua bela diri langit sebagai fondasi. Su Yun bertanya lagi. Ketika dia menanyakan itu, Great Obsker dan Second Shadow terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun guru tidak berasal dari Sekte Langit yang Mendalam, kamu sudah mengetahui rencana ini. Bayangan kedua bergumam. Great Obsker sangat terkejut, dan berkata, mengenai informasi tentang ini, kami sebenarnya telah menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan mereka. Dikatakan bahwa konstruksi formasi ini telah melewati beberapa generasi dari Lord Sekte Langit yang Mendalam, dan formasi susunan yang hebat ini terhubung dengan Nona Qinger.
Formasi susunan besar ini dibentuk sesuai dengan catatan yang diturunkan oleh Tuan Pertama, dan mereka memiliki beberapa ahli khusus untuk melakukan tata letak awal. Sebenarnya, ada banyak orang di Sekte Langit yang mendalam yang tidak berpartisipasi dalam prosesnya, dan bahkan lebih banyak orang yang tidak mengetahui keberadaannya. Maksudmu, jika aku menghancurkan formasi susunan besar ini, akankah Sekte Langit yang mendalam menyerah untuk mengejar Kinger? Kemungkinan besar tidak. Pertama guru, mengabaikan bagaimana kamu akan dapat secara akurat menemukan dan menemukan ribuan titik pembentukan susunan, bahkan jika kamu menemukannya, akan sulit untuk menghancurkannya. Setiap titik formasi array memiliki ahli yang menjaganya, terutama titik formasi array tingkat tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki jejak khusus, di mana para ahli akan dapat dengan mudah mendapatkan dukungan darinya, dan jika guru menyelinap serangan pada titik pembentukan susunan, kamu hanya akan menyebabkan Sekte Langit yang mendalam untuk mengejar lebih keras. Kata besar tidak jelas. Itu benar-benar mimpi liar bagi satu orang untuk pergi dan menghancurkan formasi susunan hebat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan jika Suyun entah bagaimana bisa menghancurkan beberapa lusin, Sekte Langit yang mendalam hanya perlu menyergap Suyun. Pada poin berikutnya, dengan demikian, Suyun akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Suyun berpikir keras. Apakah kamu yakin itu benar? Petik 2. Saat itu, Second Shadow berseru dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Suyun mengerutkan kening. Great Obscure menjawab, Tuan, bayangan kelima baru saja melaporkan informasi terbaru. Sekte Langit yang mendalam telah mengirim tim untuk menuju lembah hati Blossom untuk menangkap kamu, dan telah memobilisasi seorang tetua klan kali ini. Klan tua, Suyun diam-diam terkejut. Jika Jiasazi hanyalah tetua klan cadangan potensial, dengan ambang batas awal itu, tetua klan ini pasti memiliki budidaya setidaknya alam bintang roh tahap keempat. Tapi Tuan, kamu tidak perlu khawatir tentang tetua klan ini, yang harus kamu waspadai, adalah satu orang yang bepergian bersama mereka. Saat itu, Great Obscure menambahkan. Siapa? Seorang ahli sekte yang dikirim oleh Sekte Langit Mendalam, Sui. Licik. Ya, licik. Dia adalah salah satu dari 81 ahli sekte dari Sekte Langit yang Mendalam. Dia sangat licik dan licik, kejam dan kejam. Tidak ada yang tahu kultivasinya atau bagaimana penampilannya, dan hal yang paling menakutkan tentang dia bukanlah kekuatannya, tetapi kemampuannya yang sempurna untuk berubah bentuk. Dikatakan bahwa dia memiliki harta yang dapat berubah bentuk yang memungkinkan dia untuk berubah bentuk, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Dengan itu, dia bisa berubah menjadi siapa saja dan tidak ada yang bisa menyadarinya. Lebih jauh lagi, bahkan para ahli Spirit Star Realm kesulitan melihat penyamarannya. Jadi, guru, kamu harus sangat berhati-hati. Begitu dia bergerak, kamu harus waspada terhadap semua orang di sekitar kamu. Great Obscure berbicara dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Suyun sangat diam untuk waktu yang lama. Tuan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Menyadari bahwa Suyun terdiam untuk waktu yang lama, Great Obscure mau tak mau bertanya. Berapa perkiraan waktu mereka untuk mencapai Blossom Heart Valley? Saat itu, Suyun bertanya dalam pikirannya. Dengan kecepatan mereka bisa mencapai Blossom Heart Valley dalam waktu setengah jam. Setengah jam. Suyun menggaruk dagunya dan berpikir, saat itu, sebuah ide melintas di benaknya, dia segera berteriak kepada Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang, cepat, ikuti aku. Dengan itu, dia melepaskan pedangnya dan melompat ke langit, melangkah ke bilah pedang dan terbang ke cakrawala. Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang saling memandang, sama sekali tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Suyun. Aku melihat kamu melihat aku, kami berdua dipenuhi keringat. 340 pria tua berdarah menangis, subscribe Penatua. Di dalam Blossom Heart Valley, para murid membawa keranjang berisi obat-obatan dan bola-balik ke berbagai ruangan. Ada yang terluka di mana-mana di dalam lembah, dan mereka telah menerima pemrosesan, tetapi banyak dari mereka menderita luka parah dan mengalami kesulitan bergerak. Mereka hanya bisa berbaring di papan, dan memiliki dua orang yang tidak terluka untuk membawa mereka kemana-mana. Satu demi satu, seluruh keluarga Su berkumpul di ruang terbuka di luar lembah. Saat matahari terbenam secara bertahap, mengikuti perintah Suyun, mereka harus meninggalkan Blossom Heart Valley. Apakah semuanya sudah siap? Penatua Klan ketujuh menoleh dan bertanya kepada beberapa pemuda. Hampir selesai, Penatua Klan. Persediaannya juga sudah disiapkan, dan kita bisa pindah kapan saja. Beberapa orang bersuara. Sudah waktunya untuk pergi, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan karena Sekte Langit yang mendalam ingin keluarga Su mati, bahkan Blossom Heart Valley tidak dapat membantu mereka mempertahankan hidup mereka, jadi pembangkit tenaga listrik apalagi yang berani melindungi mereka. Jangan khawatir semuanya, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang, keluarga Su kita belum sepenuhnya dihancurkan oleh Sekte Langit yang mendalam, jadi kita tidak akan pergi, kita dapat menemukan tempat lain, dan membangun kembali keluarga Su. Keberuntungan akan menunggu kita setelah kita lolos dari malapetaka. Tetua Klan ketujuh menyatakan dengan optimis. Beberapa orang tertawa pahit, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Aku akan mengirim tim murid untuk mengikuti dan menjaga kalian semua di jalan. Di Laut Selatan, dekat Harmony Mine Region, ada tempat yang cocok untuk kalian semua. Tanahnya luas dengan beberapa sekte. Tidak ada konflik dan orang-orang hidup sederhana dan jujur di sana.
Kalian semua harus melarikan diri ke sana. Petik 2. Sebuah suara tua terdengar. Semua orang berbalik dan melihat Pilking dan beberapa muridnya berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Penatua klan ketujuh dan yang lainnya segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, kami menyapa Tuan Pilking. Tidak perlu sopan santun, Pilking melambaikan tangannya. Keluarga Su telah menemui malapetaka, dan itu sepenuhnya karena penyelamatan Blossom Heart Valley yang tepat waktu. Agar kita dapat bertahan hidup, rahmat ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Su. Petik 2. Penatua klan ketujuh berbicara dengan rasa terima kasih. Menyelamatkan yang terluka dan yang sekarat adalah misi Blossom Heart Valley kami, hanya kami yang memenuhi kewajiban kami, kamu semua tidak perlu memikirkannya. Pilking tertawa, baiklah, ini belum awal, kalian semua lebih baik pergi sekarang, aku telah menerima berita bahwa Sekte Langit yang mendalam telah membuat beberapa gerakan. Mendengar itu, Penatua klan ketujuh dan yang lainnya melompat. Apakah begitu? Maka kita tidak bisa tinggal lebih jauh. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Penatua klan ketujuh berteriak agar semua orang bergegas dan bersiap untuk pindah. Ada hampir 10.000 anggota keluarga Su, dan mayoritas dari mereka adalah pasien, untuk mengeluarkan mereka semua sangat sulit. Bahkan Penatua klan ketujuh menderita cedera, lebih dari setengah esensi rohnya di tubuhnya lumpuh, dan dia kesulitan mengumpulkan ki roh yang mendalam. Saat itu, seberkas cahaya merah jatuh dari langit dan mendarat tepat di pintu masuk lembah. Lampu merah itu seperti bintang jatuh dengan aura yang mengesankan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat semua orang lengah. Orang-orang di pintu masuk lembah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat mereka mendengar garis merah cahaya merobek udara, sinar merah sudah mendarat. Hati-hati. Pilking meraung dan bergegas ke depan, semburan spirit life ki keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan lampu merah. Bang! Suara keras dari tabrakan terdengar, penghancuran spirit ki melesat seperti bilah. Semua orang di sekitar mundur dan mencari perlindungan, kekuatan yang kuat sulit untuk dihindari, dan mereka yang lemah diserang oleh spirit ki dan langsung terlempar keluar, dan mereka yang awalnya sudah terluka langsung mati karena tempat itu segera menjadi kacau. Pilking mengikuti dao pengobatan, dan melatih spirit life ki yang tidak cocok untuk bertarung. Ketika garis merah cahaya menyergap mereka, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk menangkal sebagian besar kerusakan. Kekuatan destruktif dari lampu merah sangat kuat, bahkan dengan Pilking meniadakan beberapa kerusakan, dia tidak dapat menahan semuanya. Ketika lampu merah meledak, orang yang paling menderita adalah Pilking. Tubuhnya yang lemah dan lemah langsung dihempaskan ke tanah oleh Ki, membentuk lubang besar di dalam tanah. Pilking bangkit dengan susah payah, tetapi setelah berdiri, dia memuntahkan darah. Lebih tua. Tuan Raja Pil. Semua orang berseru dan bergegas keluar. Esensi roh di tubuhku telah tercengang, lawannya sangat kuat, tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun, jangan datang. Raja Pil berteriak. Semua orang segera berhenti di jalur mereka dan memandang Pilking, tidak tahu harus berbuat apa, ketika sebuah suara keras berteriak dari langit. Seperti yang diharapkan dari Pilking, meskipun kamu tidak kuat, tetapi indera dan kesadaranmu yang kuat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kalian semua berani melawan Sekte Langit mendalam kami dan menghalangi kami dengan menyelamatkan keluarga Su. Bagus, sangat bagus. Kalian dengan keras kepala melawan kami, maka jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Dengan mengatakan itu, sesosok tubuh bergegas turun dan mendarat di tanah. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala, dengan sosok tinggi dan kurus, dia tidak terlihat kokoh sama sekali, tetapi dia memiliki rambut merah menyala dan kumis merah, dan spirit ki-nya kuat, dibandingkan dengan Pilking, itu seperti membandingkan surga dan bumi. Kamu adalah, Pilking mengangkat matanya yang cekung dan melihat orang yang mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kamu adalah Chang Yuxie, penatua klan Chang, yang dijuluki, orang tua berdarah menangis, salah satu tetua klan dari Sekte Langit yang mendalam. Ah, Pilking benar-benar tahu barang-barangnya, tetapi karena kamu telah menghalangi aku untuk menyingkirkan keluarga Su, kamu telah menjadi musuh Sekte Langit yang mendalam, aku tidak dapat membuat kamu tetap hidup, jadi jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Tanda seru petik 2. Chang Yuxie menjawab dengan dingin, tanpa ragu-ragu dengan metodenya, dia meninju dengan tinjunya yang ditutupi dengan sarung tangan merah darah, dan ki roh ilahi sejati yang kejam dilepaskan. Melihat itu, Pilking segera mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi itu sia-sia, meskipun dia adalah seorang ahli dalam dao obat, di mana tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi kultivasinya tidak cukup kuat, dan bahkan tidak dalam Spirit Soul Realm dalam kultivasi, bagaimana dia bisa melawan orang tua berdarah menangis Chang Yuxie yang memiliki kultivasi puncak tahap keempat dari Spirit Star Realm. Semua orang di sekitar tertegun di tempat. Kakak senior. Gui Mojue yang turun karena keributan itu berteriak panik saat melihat apa yang terjadi. Tetapi pada saat itu, apakah ada orang yang bisa melawan kekuatan tirani seperti itu? Orang-orang keluarga Su semuanya seperti patung, terjebak di posisi semula, tidak ada yang berani berdiri untuk membantu, dan saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Siwu. Saat itu,
Lampu merah darah melesat seperti kilat ke langit, akurat menuju langsung ke jantung Sobbing Blood Old Man, meskipun belum waktunya untuk menghentikannya melepaskan serangannya. Tetapi jika Sobbing Blood Old Man melanjutkan menyerang Pilking, bahkan jika dia membunuh Pilking, dia tidak akan bisa menghindari kilat merah. Menyerang penyerang untuk menyelamatkan teman kamu. Mata terisak-isak Blood Old Man melintas, dia dengan cepat menarik tinjunya dan berbalik, mundur 3 langkah. Retakan. Lampu merah dengan keras menabrak posisi di depan Pilking. Debu dan tanah berserakan, tanah sedikit bergetar, dengan pure Divine Spirit Ki meletus seperti tornado. Apakah ini kiroh angin cepat? Mengapa kiroh angin cepat ini begitu kuat? Petik 2. Pria tua berdarah terisak melihat dengan kaget ke tempat petir merah mendarat, untuk melihat bahwa itu adalah pedang. Dia menoleh dan meraung, siapa itu? Orang yang kamu dambakan siang dan malam. Mendambakan siang dan malam. Menangis, lelaki tua Blood terkejut. Dia berbalik dan melihat, untuk melihat seorang pria kulit putih pucat mengenakan jubah hitam berjalan mendekat. Di punggungnya ada pedang hitam pekat lainnya, dan sarung pedang besar tersangkut di pinggangnya, dengan spirit ki yang padat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan pedang itu memancarkan ki aneh lainnya. Melihatnya, pria tua berdarah menangis berbicara dengan suara serak, "Oh, jika aku tidak salah, kamu adalah Suyun." Cerdas. Suyun berjalan mendekat dan mengambil pedang darah Scarlet mistis abadi, dan melihat ke arah pria tua berdarah menangis dengan tenang. "Nak, bukankah kamu sudah pergi?" Pilking menatap Suyun dengan kaget. Sekte langit yang mendalam lebih cepat dari yang aku bayangkan, keluarga Su belum pergi, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Selama ini, kamu belum pergi jauh. Bisa dibilang begitu. Pilking menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu baru saja berada di tahap ketiga dari alam bintang roh, dan tampaknya tidak stabil. Paling-paling, kamu mungkin berada di kelas menengah dari tahap ketiga, Suyun. Kamu ingin bertarung melawan aku, seorang tuan yang akan menembus tahap keempat dan memasuki tahap kelima dari alam bintang roh. Kamu benar-benar naif. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh berlutut dan menyerah, dan tidak melawan. Jika tidak, kamu hanya akan menderita lebih buruk. Tangisan darah patua Chang Yuxia memandang Suyun, dan mengeluarkan tawa aneh yang terdengar rendah. Kenapa kalian tidak bisa mengatakan sesuatu yang berbeda? Suyun menggali telinganya, dan dengan ekspresi jijik, setiap hari, setiap saat, kalian suka mengatakan waktu yang sama, sampai telingaku benar-benar penuh dengan kotoran, mengapa kalian tidak bisa mengatakan sesuatu yang berbeda? Petik 2. Dia membuka matanya, ekspresinya menjadi fokus, saat sepasang mata jahat menatap lurus ke arah pria tua berdarah menangis. Dia sudah disalahartikan sebagai alam jahat oleh benua, karena memang begitu, tidak ada yang disembunyikan. Ketika aku membunuh Shen Hong di puncak Wushuang Jue, dia juga mengatakan hal yang sama. Ketika aku membunuh Kaisar Iblis Roh, dia juga mengatakan hal yang sama kepada aku, tetapi tunggu dulu, siapa yang lebih kuat, kamu atau Kaisar Iblis Roh? Jika aku bertarung denganmu, apakah akan ada tantangan? Kata-katanya seperti pedang, menusuk hati lelaki tua itu. Menangis darah wajah lelaki tua itu berubah, sialan, aku lupa bahwa bocah ini mengalahkan Kaisar Iblis Roh yang perkasa. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi aku pasti dapat memastikan bahwa, aku tidak dapat memperlakukannya sebagai pembudidaya alam bintang roh tahap ketiga yang normal. So. Saat itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari cakrawala dan berkumpul di satu titik sebelum mendarat, semuanya berdiri di belakang orang tua berdarah menangis. Mereka mengacungkan senjata mereka dan menghasut kekuatan roh mereka, tampak siap berperang. Sepertinya mereka semua adalah ahli Spirit Soul Realm, dan total lebih dari 100 orang. Mereka benar-benar memiliki ahli sebanyak awan di langit. Ada begitu banyak ahli ranah jiwa roh, Blossom Heart Valley pasti tidak bisa menandingi mereka. Wajah Pilking menjadi sangat jelek, dia menatap orang-orang, sekte langit yang mendalam, jangan bilang kamu ingin menghancurkan lembah jantung Blossom aku. Tuhan tidak memberikan perintah seperti itu. Lalu apa yang kalian semua lakukan di sini? Hanya untuk menangkap Suyun, dan membasmi keluarga Su. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Su untuk menyinggung sektemu? Haruskah kamu benar-benar membasmi mereka agar puas? Begitu banyak orang telah meninggal, mengapa kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi? Raja Pil meraung. Biarkan mereka pergi. Aku minta maaf, tetapi Tuhan tidak memberikan perintah seperti itu. Dia sangat marah, dan pada saat yang sama, berharap tidak ada satupun dari keluarga Su yang selamat. Mungkin satu-satunya yang selamat adalah Su Qinger. Petik 2. Tangisan darah patua berkata perlahan dan dingin, wajahnya juga menjadi sedingin es. Baiklah, karena kita sudah sampai di sini, jangan buang waktu, buat orang-orangmu dari Blossom Heart Valley bersikap bijaksana, berdiri di satu sisi dan jangan bergerak. Hari ini, kami hanya mencari keluarga Su, jika kalian berani untuk memotong, kami hanya bisa menjagamu juga. Chang Yuxie, karena kamu mengatakannya seperti itu, kami tidak punya pilihan selain bertarung. Biarkan aku merasakan apakah alam bintang roh tahap keempat kamu tahan lama atau tidak, atau jika kamu sebanding dengan Kaisar Iblis Roh. Karena aku bisa mengalahkannya, dan membuatnya kabur, aku ingin tahu apakah aku bisa membunuhmu. Wajah Suyun berubah seram, sejumlah besar evil ki bocor keluar dari tubuhnya, dan roh jahat raksasa terbentuk di belakangnya, yang menatap pria tua berdarah menangis dengan dingin, seperti harimau yang menatap mangsanya dengan tamak.
Orang-orang Sekte Langit yang mendalam dikejutkan oleh pemandangan aneh itu, dan bahkan orang tua berdarah terisak pun tercengang. Suyun, kamu benar-benar makhluk alam jahat. Dibandingkan denganmu, aku tidak dianggap jahat. Namun, jangan berpikir bahwa aku akan takut hanya karena itu. Pria tua darah terisak mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, aku ingin melihat seberapa kuat kultivasi Spirit Star Realm tahap ketiga kamu. Dia tidak bisa lagi berhenti di tengah jalan, dengan begitu banyak orang sekte menonton, dia tidak bisa mundur sama sekali. Di bawah ketidakberdayaan itu, dia hanya bisa mengeraskan kulitnya. Mata Suyun menegang, memegang pedang darah Scarlet mistis abadi dengan erat, dia bergerak maju. Dia mengaktifkan semua esensi rohnya, dia siap berperang. Itu benar-benar keberuntungan bahwa dia berhasil mengalahkan Kaisar Iblis Roh, jika dia sekali lagi bertarung, dia pasti akan kalah. Pria tua darah terisak itu tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Iblis Roh, tapi dia masih belum sebanding dalam hal kekuatan, jadi jika dia tidak bisa menakut-nakutinya, itu akan berubah menjadi pertempuran neraka. Persetan semuanya, aku akan berjuang sampai akhir. Suyun telah mengambil keputusan. Sekte Langit yang mendalam semakin ganas, berani datang ke lembah hati Blossom aku dan berperilaku kejam. Tepat ketika anak panah itu akan dilepaskan dari busurnya, sebuah suara wanita keluar dari lembah. Setelah mendengar suara itu, semua orang Blossom Heart Valley menjadi gembira. Puan Lembah, terima kasih sudah subscribe Penatua.